Sorry Mas Reza, suaranya masih mikrofonnya masih ini. Oh iya, oke. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam semuanya buat teman-teman yang sudah hadir di acara rutin online Infonet ya setiap Kamis malam. Dan malam hari ini malam yang tentunya juga malam yang spesial. Kenapa? Karena kita juga kedatangan bintang tamu yang nanti beliau akan menceritakan mengenai bagaimana kisah beliau, bagaimana story beliau. Nah, namun sebelum kita mulai di sini nanti intinya saya akan menjelaskan mengenai apa aja nanti yang kira-kira teman-teman butuhkan di sini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai seperti apa konsep bisnis yang kami tawarkan malam hari ini, kemudian juga produk apa yang kami jual, dan juga komunitas seperti apa yang kita miliki malam hari ini. Dan juga sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir semuanya, welcome to the club ya. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan mengadakan online infonet yang dimana teman-teman akan mendapatkan sebuah informasi yang cukup menarik dan siapa tahu informasi ini bisa mengubah kehidupan teman-teman semuanya. Oke. Dan malam hari ini secara khusus kami cukup senang sekali. Kenapa? Karena malam hari ini saya nggak sendirian. Ini ada namanya Mas Michael. Nah, beliau ini tadi saya sudah teleponan dengan beliau. Wah, kisahnya keren banget deh, dan kisahnya beliau juga akan ceritakan sedikit nanti di sini. Nanti saya nggak sendirian, nanti di sini ada saya dan juga Mas Kinung juga, nanti juga kita akan coba tanya jawab dengan Mas Michael ya. Dan ini ada dua orang dari Sorong nih, Mas Michael dan Mas Ginung ya. Jadi duo Sorong yang luar biasa yang malam hari ini akan menemani teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mulai dan kita sambut dulu untuk pembicara kita yang pertama malam hari ini kepada Mas Michael. Halo Mas Michael, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Reza. Waduh, gimana kabarnya? Sehat Mas Michael? Sehat. Suaraku jelas nggak sih? Oh, jelas banget. Ya, Jelas ya? ya, Oh, kalau udah Ronin beda suaranya gitu ya. Iya, jelas. jadi ini Mas Michael. Jadi ini teman-teman juga pasti kan pengen tahu ya bagaimana cerita Mas Michael. Nah, mungkin nanti saya akan pandu untuk beberapa pertanyaan. Nanti mungkin Mas Michael juga bisa menceritakan sedikit. Saya cukup penasaran yang pertama mungkin saya mau nanya dulu mengenai apa sih yang menarik dari Mas Michael dari bis ini, terutama saya pengen dengar cerita ulang dari Mas Michael bagaimana mengenai kanker lidah tadi loh, yang kemarin sempat Mas Michael ceritakan. Itu jujur, nih teman-teman juga banyak request pengen dengar ceritanya, dan itu menjadi awal ketertarikan dari Mas Michael mengapa akhirnya memutuskan untuk membangun usaha ini. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Mas Michael bisa silakan jelaskan dulu. Oh ya, oke. Selamat malam teman-teman. Salam kenal ya. Saya baru pertama kali nih datang di Zoom-nya Victoria Academy ya. Kenalin, nama saya Michael. Saya ini bukan asli Sorong sebenarnya. Ini terdampar aja di sini sebenarnya. Aslinya itu dari Jember ya, Jawa Timur. Nah, kalau ditanya apa yang bikin tertarik gitu ya, Mas Reza ya. Nah, saya tahu AFC ini 2019. Jadi waktu itu ada teman gereja yang tawarin saya AFC tahun 2019, tapi saya nggak join waktu itu. Kenapa nggak join? Karena saya pernah ikut MLM dulu zaman masih kuliah. Ya, itu depannya T, belakangnya S, ya toh. Bacanya Tiens waktu itu. Itu waktu itu 5 tahun ya saya ikut MLM itu, hasilnya lumayan lah ya, bintang 7, pernah ke luar negeri ya beberapa kali, plus meninggalkan utang 150 juta. Jadi akhirnya akhirnya saya bersumpah pada diri saya sendiri, saya tidak akan join MLM seumur hidup saya ya. Jadi waktu 2019 ditawarin AFC, saya langsung tolak karena saya sudah nggak suka MLM ya. Nah, 2020 waktu itu tahun lagi pandemi kan. Nah, ada teman di Surabaya ya, ada teman di Surabaya yang telepon. Nah, ini dulu upline saya di MLM yang lama ini, yang di belak depannya T tadi itu ya. Itu upline saya gitu. Dia telepon, Michael, ketemu yuk gitu. Michael, ada proyek ya? Wah, ada Cici, ada proyek nih. Kita ketemu ya di Surabaya, kita ketemu ngobrol-ngobrol. Begitu ketemu di Surabaya, nginap di rumahnya dia, saya lihat
foto-fotonya dia itu apa di Facebook ya, Facebooknya dia itu sempat kurus gitu. Saya nggak tahu ini kenapa kok bisa kurus gitu ya. Terus aku tanya, Cici ini kenapa? Ini Cici tahun 2015 kena kanker lidah, cerita. Kena kanker lidah yang awalnya itu hanya luka di lidah sedikit tapi nggak sembuh-sembuh nih. Nah, akhirnya tambah lama tambah besar, waktu cek ke dokter kemungkinan ini kanker. Tapi untuk menegakkan dia ke Singapura gitu ya. Ditegakkan ternyata kena kanker lidah waktu itu. Nah, solusinya adalah harus dipotong lidahnya. Salah satu solusinya. Selain kemoterapi, dia harus dipotong lidahnya. Jadi lidah itu dipotong, teman-teman. Ya, sampai ada fotonya itu sampai kurus sekali ya. Dari dia kan gemuk banget nih ya. Teman saya ini, mantan upline saya ini tuh itu gemuk banget gitu ya. Overweight lah ya. Tiba-tiba kurus gitu ya. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa? Kena kanker lidah. Terus dia cerita, Michael, Cici nggak mau prospek kamu ya, tapi kamu dengerin. Dijelaskanlah selama dia proses kemoterapi di Singapura, proses dia menjalani operasi, pasca operasi segala macam itu, dia bilang saya sambil doa sama Tuhan, dia doa minta mujizat, doa. Nah, selama dia sambil doa itu, nah dia ada konsumsi produk kita ternyata, gitu ya, di tahun 2020 itu. Jadi berat badannya itu bisa kembali normal gitu ya. Terus dia cerita kalau ternyata produk ini yang dikonsumsi. Salah satunya ya, kan banyak produk, tapi produk ini yang dikonsumsi. Nah, terus dia bilang, Cici ini nggak asal sarankan produk ya, tapi kamu harus dengerin. Nah, dijelaskan ternyata ini bukan produk MLM. Ini adalah produk farmasi. Nah, dari situ saya baru klik ya. Yang dulunya saya menutup diri sama AFC, akhirnya open mind di situ. Karena apa? Karena ini farmasi. Gitu loh. Padahal waktu itu dia nggak menjelaskan mengenai paten. Dia nggak jelasin paten sama sekali. Ya, karena kan juga teman saya ini kan juga belum join sebenarnya. Dia hanya mengkonsumsi terus. Dia nggak aktif di jaringan. Jadi dia cuma cerita kalau dia selama cancer itu dia konsumsi produk ini. Yang luar biasa itu lidahnya itu tumbuh lagi. Itu mujizat menurut saya dia. Karena kan nggak ada ceritanya lidah dipotong bisa tumbuh lagi kan. Dia dapat lidahnya bisa tumbuh lagi gitu. Jadi makanya ngomongnya nggak cedal, ngomongnya lancar. Nah, dari situ saya baru klik kalau ini produk luar biasa. Jadi gitu ceritanya Mas Reza. Kenapa saya bisa klik sama AFC? Oke, jadi awalnya dari produk ya, dan akhirnya Mas Michael memutuskan untuk bergabung nih. Dan juga mungkin Mas Michael juga pernah mengalami ya, bangun bisnis di luaran konvensional dan ternyata malah mengalami utang yang cukup besar. Nah, itu apa yang terjadi dengan waktu itu Mas Michael? Boleh share sedikit mungkin sama kami semua? Jadi saya 2019 itu ada teman ngajak bisnis ya waktu itu. Nah, saya kan basicnya itu ini ya, apa dulu ngerjakan asuransi, ya toh. Asuransi yang warna merah itu gambarnya cewek itu ya. Nah, 5 tahun saya di asuransi itu, waktu itu sebenarnya sudah cukup mapan lah ya. Income tiap bulan waktu itu udah bisa 50 juta, 60 juta waktu itu. Nah, sudah lumayan lah ya. Nah, teman ngajak bisnis nih, bikin pabrik bakso di Malang, ya toh. Bikin pabrik bakso di Malang. Waktu itu saya sudah survei segala macam dan dan waktu kita putuskan kita investasi di situ, waktu itu duit yang masuk kurang lebih 1,8 miliar ya. Nah, menurut saya itu uang besar ya. Kenapa? Itu bukan uang saya sendiri, itu ada uang saya, mama saya, papa saya, adik saya, teman-teman saya. Pokoknya banyak lah, kita jadi satu di 1,8 M ini. Nah, 6 bulan kemudian ternyata ini orang yang punya pabrik nggak bilang kalau sebenarnya yang dia pakai lahan pabrik ini tuh bermasalah sama kantor pajak. Akhirnya disita sama kantor pajak. Jadi ya habis langsung. Investasi kita saat itu juga hilang ya, 1,8 miliar. Terus ada teman ngajakin bisnis, pendeta nih, ngajakin bisnis. Waktu itu kirim tuna dari Ambon ke Jawa, ke Surabaya. Modal 400 juta, habis lagi. Jadi akhirnya bertubi-tubi sampai saya rugi itu 2,5 miliar. Kalau boleh dibilang itu ya, rugi 2,5 miliar, saya nggak pernah mengalami kerugian seperti itu benar-benar bikin saya depresi waktu itu ya Mas Reza ya. Kenapa? Modal besar, risiko besar kan. Nah, Ya. banyak orang mau bisnisnya nggak mau ruginya. Nah, saya tipe orang yang nggak siap sama ruginya waktu itu. Saya nggak memikirkan
tingkat kerugiannya, sehingga ketika saya mengalami itu benar-benar depresi. Mobil 3 dijual nggak cukup buat nerusin utang. Belum orang-orang yang ikut berinvestasi ya di pabrik itu, teman-teman saya itu pada nggak terima, rumah saya dirusak. Sampai detik ini saya biarkan di pintu rumah saya itu ada tanda pukulan di tangan itu sampai rusak pintunya, itu saya biarkan sekarang. Kenang-kenangan dulu pernah seperti itu ya. Ya. Iya, iya. Nah, terus habis itu kita akhirnya dianggap sebagai biang masalah di keluarga. Ya toh. Keluarga besar saya, dari papa, dari mama, ke teman gereja, semuanya orang anggap saya ini waktu itu sumber masalah lah, intinya. Kenapa bisa sampai bangkrut ya kan? Jadi benar-benar depresi ya. Saya sempat 6 bulan nggak keluar rumah, nggak berani keluar rumah. Setiap kali ada mobil datang, itu saya langsung deg 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 karena takutnya ada orang yang nagih lah, takut ada orang yang ngerusak lagi. Pernah listrik saya diputus. Aduh, pokoknya diteror macam-macam. Tiba-tiba ada yang SMS mau membunuh, udah tahu posisinya mau dibunuh segala macam. Wah, pokoknya ya tahu sendiri lah ya. Pokoknya kalau kita sudah lagi di bawah itu semua orang akan ya menjauhi kita. Gitu. Jadi itu proses yang saya pernah alami gitu loh waktu. Makanya saya bilang saya bersyukur kenal AFC karena AFC ini menurut saya itu kesempatan kedua kita memperbaiki hidup kita karena kita udah berantakan di hidup kita yang sebelumnya gitu. Nah, seperti itu ceritanya. Wow, ini cerita yang luar biasa ya. 2,5 M, dijauhin banyak orang, mau dibunuh. Saya nggak kebayang itu di posisi Mas Michael saat itu gitu ya. Itu pasti kita udah nggak tahu lagi mau kemana gitu ya. Jadi waktu itu cuma bisa pasrah pasti ya. Dan ya memang posisi yang paling tidak enak itu ya posisi di saat mungkin Mas Michael pernah ngalamin ya. Dan AFC menjadi kesempatan kedua bagi Mas Michael untuk bisa menata kembali kehidupan Mas Michael. Dan yang menarik ini sebenarnya, apa yang membuat Mas Michael bisa terdampar di Sorong gitu loh. Ini kan Mas Michael kan aslinya dari Jawa Timur gitu loh. Itu kok bisa bisa tiba-tiba ada di Sorong gitu, jauh kan, udah beda pulau gitu loh. Gimana Mas Michael? Jadi sebenarnya ini juga bukan maksudnya itu saya bilang ya udah rencana Tuhan lah Mas Res. Jadi waktu saya join AFC tahun 2021 ya, saya ini bukan orang yang tipe gampang percaya walaupun saya tahu ini produk bagus, tapi saya nggak memutuskan saat itu juga bergabung. Yang tadi saya cerita ke teman-teman yang kanker lidah itu saya nggak langsung join saat itu juga. Saya nggak ada duit buat join Mas Reza. Karena apa? Karena duit itu cuma sisa 100.000 ya. Jadi gimana caranya saya mau join? Nggak mungkin saya bisa join ya toh. Nah terus habis itu yang kedua saya masih mikir kalau saya kerjain AFC ini kan MLM nih, bisnis jaringan. Nah saya ini kan lagi bersembunyi dari orang-orang gitu ya. Nah ini gimana ceritanya gitu? saya harus ketemu orang, sedangkan saya sendiri takut ketemu orang gitu karena masalah yang saya hadapi saya tertekan ya atau depresi. Jadi ketemu orang nggak berani. Facebook saya tutup, Instagram saya close, semuanya media sosial tuh saya close, benar-benar saya nggak mau ketemu sama orang lain waktu itu. Jadi saya mikir harus join nggak sih gitu. Ya udah. Nah 2021 ada dulu mantan Crossland di perusahaan lama itu di MLM yang tadi itu yang depannya T itu. Nah dia penerima BMW nih. Wah saya tahu track recordnya di MLM yang lama itu dia seorang pekerja keras. Jadi saya tahu nih, wah boleh lah ya. Nah, saya mau ketemu dia waktu itu, Mas Reza, mau ketemu dia, mau pinjam duit waktu itu lagi ada masalah, mau pinjam duit. Terus ditelepon, Pak Michael di mana? Saya di Malang, saya bilang saya di Batu. Ke Surabaya, kita ketemu yuk. Ketemulah di Surabaya, dibukain hotel, ditraktir makan di restoran. Saya heran, orang tiba-tiba baik ini kenapa ya? Nah, ternyata dijelaskan kalau AFC, ya kan? Namanya teman lama saya langsung to the point. Saya langsung tanya, emang namanya Pak Harto ya, upline saya di AFC ini. Pak Harto ini emang udah dapat berapa dari AFC? Saya langsung tembak begitu. Tahu ditunjukin HP-nya, ya. HP-nya ini ditunjukin, terus habis itu dihitung bonusnya kan. Saya hitung bonusnya itu
Senin, Selasa, Rabu, saya 30 hari 90 juta, anjir, saya stres langsung. Bisa 90 juta, ini bener apa bohongan? Pikiran saya kan orang kalau udah negatif sih negatif aja. Jangan-jangan settingan, editan lah, apalah gitu ya, Dal. Nah, ya kan, sudah nih, saya ketemu teman yang 2019 ajak saya AFC. Ya, toh saya ketemu lagi di Tunjungan Plaza di Surabaya, terus dia cerita, income-nya udah 150 juta waktu itu. Wah, saya tambah kaget lagi gitu. Terus dia bilang, Michael ini artis, selebgram semuanya ngerjain ini. Nah, saya kepo kan, saya itu nggak pernah memfollow artis, cuman gara-gara AFC ini saya follow lah IG-nya mereka itu. Saya memastikan mereka ini bukan di endorse sama AFC, tapi mereka ini beneran mengerjakan bisnisnya, beneran pakai produknya. Gitu. Saya satu-satu, mulai anak, Asanti, apa segala macam, semuanya lah ya. Sampai ada yang saya DM dan ada yang bales. Ngajak saya join AFC. Salah satu artis itu. Saya langsung, Wow. beneran ini berarti ini nggak bohong. Ya udah saya langsung gimana cara join? Saya nggak bisa join, nggak ada duit kan. Ya udah kita utang-utang sana sini, akhirnya join AFC. Saya bilang sama Pak Harto yang terakhir itu gini, Pak Harto saya minta waktu 3 hari saya mau doa puasa. Saya bilang memastikan apakah saya benar-benar harus di AFC atau enggak. Karena apa? Karena waktu saya masuk ke AFC resiko saya ini besar loh. Kenapa? Saya dicari orang karena saya kan bangkrut loh. Orang cari-cari saya gitu loh, ya kan? Sedangkan saya ini sembunyi. Ini orang cari-cari saya gitu kan. Sudah, habis itu 3 hari, hari ketiga saya doa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan pokoknya kalau emang Tuhan suruh saya di AFC, saya minta tanda. Tandanya adalah saya didukung sama orang yang paling dekat sama saya. Amin. Begitu amin nih hari ketiga nih, saya ambil doa puasa toh. 3 hari 3 malam itu puasa. Saya ingat mama saya. Tiba-tiba ingat mama aja. Padahal waktu doa ya nggak pernah ingat. Tiba-tiba hari itu ingat. Saya WA, Mah gimana kalau aku join AFC? Terus mama saya bilang, AFC itu apa? Saya kirim foto-fotonya, terus mama bilang, loh itu kan mama sudah pakai. Loh, masa? Iya, itu om kamu yang di Lombok, yang gagal ginjal, yang cuci darah, dari rambutnya habis, kulitnya hitam, sekarang kulitnya jadi bagus, jadi putih, rambutnya tumbuh lagi, itu semua karena AFC. Mama sudah pernah coba produknya. Waktu itu badan mama rasanya sakit semua, habis konsumsi, tapi habis itu enak, jantungnya mama juga enak. Karena mama saya kan penderita jantung ya, jantung lemah ya, dia pasang pacemaker. Jadi akhirnya dari situ mama saya testimoni nih, ya saya nggak ngerti apa-apa di testimoni sama mama saya, ya udah saya join AFC, fight di AFC. Ternyata ya nggak semudah seperti yang kita bayangkan ya. Karena waktu saya lihat di postingannya orang di Instagram tuh bonusnya itu nggak masuk akal menurut saya. 1 tahun dapat 1 M, ya toh ada yang dapat 500 juta. Karena di MLM saya sebelumnya itu, ya ampun nggak usah 1 miliar ya. Saya punya plan tertinggi saya itu saya tahu bonusnya dia berapa kok tiap bulan gitu ya. Ya paling 20, 30, 40 juta udah bagus banget, udah kalau di panggung kayaknya kayak 1 M 1 bulan, padahal 50 juta sebulan gitu ya. Nah, sudah habis itu saya kok susah gitu ya. Kenapa? Orang semua menjauhi saya kan. Saya nggak punya daftar nama. Semua orang blacklist saya. Teman gereja, bahkan pendeta saya sendiri itu blacklist saya waktu itu. Sudah nih, semua orang, saya mau prospek siapa? Nggak ada lagi. Nah, ada teman di Malang, di Batu itu, dia tawarin saya, mau nggak tak kasih listingan propertiku? Oh, boleh, dikirim ke email saya 400 nama. Udah, karena kita nggak punya apa-apa, modalnya cuma handphone, saya WA, saya telepon 150 orang dalam waktu 10 hari. Ya. Dan tahu nggak ya Mas Reza yang join berapa? Yang join itu 1. Wah. Yang lainnya nolak. Yang join itu 1, itu pun orangnya masih di Singapura karena dia kerja di kapal tanker, belum bersandar berlabuh pulang ke Surabaya. Sehingga bulan depan baru join gitu ya. Wah, ya sudah mau gimana ya? Saya nggak pernah mengeluh sama sekali sama prosesnya. Ya sudah, akhirnya saya setiap hari berafirmasi harus sukses, harus sukses. Nah, kebetulan saya timnya itu anak-anak muda ya yang di Surabaya. Nah, saya tinggalnya di Batu. Nah, timnya di Surabaya. Batu Surabaya itu naik sepeda motor tuh 4 jam. Setiap hari. Setiap hari 4 jam pulang pergi berarti 8 jam. Belum kalau hujan-hujanan itu ya. Waduh sudah bisa dari Malang Surabaya itu full hujan. Udah sering kita lewatin hal kayak gitu itu ya. Jadi kita lewatin hal seperti itu sampai akhirnya Pak Harto bilang, Pak Michael mau nggak ke Papua gitu. Saya bilang, Pak Harto nggak usah ke Papua, ke hutan kayak ke alam goib kayak saya berangkat saya begitu.
Yang penting saya sukses, entah saya mau di mana, saya harus sukses, saya bilang gitu. Ya sudah, atur sudah ya, saya atur. Pilih Sorong atau Jayapura. Waktu itu saya tanya sama teman-teman kuliah saya, teman-teman kampus saya, dan ternyata banyak yang menyarankan ke Sorong, ya kan? Karena di Sorong ada Raja Ampat. Kan dulu saya punya mimpi pengen ke Raja Ampat, ya, karena itu salah satu terumbu karang di dunia 70% paling bagus di Raja Ampat. Jadi saya pengen sekali ke sana. Walaupun sampai detik ini saya nggak ke sana. Nah, saya pilih Sorong akhirnya. Begitu saya pilih Sorong, oke, saya hubungin teman saya, teman kampus, saya hubungi saudara saya. Kebetulan ada saudara juga di sini, saya hubungin. Mas Reza tahu, sampai Makassar nih, udah berangkat nih pesawatnya, udah berangkat, udah di tengah-tengah perjalanan di Makassar kan transit nih. Temen telepon, bro sorry ya, kayaknya kamu nggak bisa tinggal di tempatku. Loh kenapa? Aku dapat proyek di Manokwari. Terus aku gimana? Aduh terserah kamu cari hotel kayak penginapan kayak banyak cari-cari sudah. Dalam hatiku, ya kalau ini Jawa, ini Papua gitu ya. Pertama kali loh seumur hidup. Terus dia bilang begitu, ini stres yang sudah di Makassar, udah panik ini ya. Sudah nih, ya akhirnya saya telepon saudaraku nggak angkat telepon. Nggak angkat telepon, akhirnya besok paginya sampai di mana? Sampai di Sorong, bingung. Duduk di bandara itu, duduk ini, ngapain? Ngapain? Nah kayak gitu ya. Nah, ada saudara saya itu, akhirnya saudara saya ditelepon sama papa saya untuk jemput saya. Saudara saya itu nggak mau jemput saya. Dia tiba-tiba datang, ajudannya yang datang. Padahal dia punya pangkat di sini ya. Diantarkan ke penginapan, terus dia bilang gini, Pram, nama tengah saya kan Michael Novrata Praman. Pram, abang udah bayarin ya 1 hari ya, sisanya terserah kamu. Oh iya bang, makasih bang. Terus aku bilang gini, abang bisa nggak sih aku pinjam duit? Nih duitku cuma tinggal 500.000 kan. Jadi di Papua ini di Sorong hari itu cuma ada duit 500.000. Ya. Bisa nggak sih pinjam 1 juta untuk bayar penginapannya ini sampai minggu depan? Nanti apa? Aku pasti balikin, aku bilang gitu. Saudara saya bilang gini, abang tanya sama kakak dulu ya. Besoknya WA, bang gimana? Oh, sama kakak nggak boleh. Jadi ya, oh ya sudah, sudah. Jadi ya udah, pilihan saya kan hanya harus sukses. Ya sudah, saya lewatin prosesnya. Nah, gitu ceritanya Mas Reza, kenapa bisa disorong. Wow, itu luar biasa ya. Jadi memang itu antara hidup dan mati. Luar biasa. Oke, oke. Dan saya juga penasaran nih. Kan di sini Mas Michael akhirnya achieve juga nih jadi Ronin. Ronin itu gak gampang loh. Maksudnya jadi Toreda, jadi Ronin itu, ya itu berarti harus punya bisnis yang oke gitu kan. Dan itu Mas Michael bisa tembus ya tahun pertama Toreda, tahun kedua Ronin gitu ya. Gimana proses awal akhirnya Mas Michael jadi Ronin ya? Jadi setelah mulai stay di sana dengan tidak ada kenalan sama sekali dan bagaimana untuk prosesnya dan butuh berapa lama untuk bisa menghasilkan income pertama di sana? Mas Michael, silakan. Oke, jadi karena saya nggak ada pilihan ya. Pilihan saya harus survive ya. Waktu itu pilihan saya bisa bayar penginapan saya, kan penginapannya harian. 1 hari 130.000, sama bisa makan. Udah itu aja. Target awal saya itu nggak muluk-muluk untuk Toreda, nggak ada dalam pikiran saya. Targetnya itu bertahan dulu di sini, survive dulu. Ya saya jalan kaki, Mas Reza. Saya jalan kaki, jadi saya keluar dari penginapan, saya jalan kaki. Nah, saya nggak bawa ya. Saya punya lembaran survei memang. Jadi waktu dulu saya masih di asuransi itu saya biasa masuk pasar-pasar ya. Jadi saya udah biasa canvassing. Saya biasa canvassing ke pasar, ke perumahan, kadang ke satu daerah gitu, daerah baru saya canvas. Ya udah itu yang saya lakukan, yang saya bisa saya lakukan. Waktu itu nggak ada produk, Mas Reza. Saya nggak dibawain produk sama Pak Harto. Jadi saya cuma dibawain brosur 1 lembar aja. Brosur tuh tapi 1 rim gitu ya. Dibawain brosur sama Pak Harto. Sudah saya kanvas gitu ya. Saya permisi kakak. Ya siapa ya? Kenalkan nama saya Michael. Saya dari Surabaya. Di sini saya dari perusahaan farmasi dari Jepang. Kakak ada waktu kah? Saya minta waktu. Oh ya, minta waktu buat apa? Saya mau survei. Oh, survei soal apa? Survei soal kesehatan dan COVID, saya bilang. Oh, begitu. Iya, paling 10 menit boleh kah? Cuman tanya-tanya aja. Oke, masuk adik, masuk. Kasut, toh. Nah, sampai sana saya ada lembar surveinya itu, saya tanyakan sesuai dengan survei itu, dia kan baca. Nah, dari situ udah ngobrol-ngobrol penyakitnya apa segala macam, utawa. Terus saya bilang, Kak, saya ada tugas kedua.
Tugas keduanya itu adalah saya men-sharingkan produknya kakak ini apa aja. Produk dari perusahaan saya ini apa, saya, paling nggak kakak biar tahu. Boleh ya kak, saya sharing. Oh boleh, silakan adik, silakan adik. Gitu ya. Udah saya sharing, saya tunjukin pakai handphone gitu ya, saya tunjukin pakai handphone. Udah. Nah karena saya nggak punya produk, begitu mereka tanya, adik ini harganya berapa? Ini 1.650.000 khusus sih maksudnya. 1.650.000. Baru mana barangnya? Nggak ada kak. Nggak ada barangnya. Lah kamu ini gimana sih? Kan saya nggak jualan, saya kan survei, saya bilang gitu. Kan kita ngelesnya harus pinter ya. Saya nggak jualan kak, saya ini survei kak. Kalau kakak mau, baru saya bawakan besok, saya bilang gitu. Oh begitu, iya. Oh ya sudah, adek. Ya nanti ya kita pikir-pikir dulu. Sudah dari satu rumah ke rumah setiap hari. Jadi kalau pagi saya cari rumah sakit. Saya tanya orang-orang rumah sakit di mana. Saya masuk ke rumah sakit. Jadi ke poli-poli itu duduk-duduk kan, duduk di ruang tunggu poli itu kan. Nah, saya cari orang-orang yang stroke kan udah kelihatan tuh pincang-pincang gitu ya. Saya duduk di sebelahnya. Pace, stroke seberapa lama? 1 tahun, adek. Sudah hasilkah tidak? Waktu itu saya belum bisa ngomong begini. Waktu itu masih medok banget ya toh. Karena ada hasil katanya. Oh, terus saya tunjukin di handphone kan, satu teman ini semua baik ini stroke-nya. Minum barang apa itu? Kalau Pace mau tahu, saya minta Pace alamat, nanti saya main ke rumah Pace. Oke, sudah. Dikasih alamatnya. Ya. Mas Reza, saya setiap hari dapat 5-6 dokter lama dari seperti itu, dan saya nggak pernah ketemu rumahnya, karena saya nggak tahu jalan di sini. Wow. Aduh, ya tanya Mas Ginung sudah ya. Saya nggak tahu jalan. Apalagi saya jalan kaki kan. Jadi jalan. Nah di sini kalau di Jawa enak, jalan rambutan nomor sekian. Di sini jalannya nggak tahu, daerahnya aja dikasih tahu, ancer-ancernya pakai pohon kelapa, pohon pisang, pohon jambu begitu. Apa nggak stres kita kira-kira? Wow. Ya sudah, toh kita. Jadi kalau pagi ke rumah sakit, siang door to door, kalau malam ke supermarket. Jadi di sini ada kayak mallnya, tapi mallnya kecil, ya ke food court, ya bagi-bagi brosur. Saya lihat, saya perhatikan nih ibu-ibu, saya lihat nih mas-masanya, wah ini ada mas-masanya ini punya duit pasti. Nah, sudah saya datang. Ibu minta waktu. Oh ya, ada apa ya? Saya mau kasih brosur. Brosur apa? Nah, ini brosur tentang produk farmasi. Saya ini kan disuruh sama kantor untuk bagi-bagi brosur. Makanya saya bagi-bagi brosur sama ibu. Oh begitu, iya kantor suruh saya, bukan saya yang mau kasih ibu, tapi kantor yang suruh saya bilang gitu. Oh ya, oke oke, apa ini? Saya ceritakan, ini farmasi, ini apa, saya kasih lah. Nah, karena dia sosialita, saya kasih ini apa, yang kayak Asanti lah, kayak de Persik lah. Oh ini yang dipakai ya sama Sandi. Iya, iya gimana? Oke oke, minta nomornya. Oke, minta nomornya gitu. Jadi seperti itu kira-kira prosesnya setiap hari ya. Nah, tapi ya seru sih. Kalau sekarang saya bisa ketawa, kalau dulu setiap hari nangis. Nah, sudah. Jadi saya baru closing itu minggu ketiga. Kan waktu itu mau ada LOP-nya Niko di Sorong, pertama kali bikin LOP itu 30 Mei. Jadi saya ke Sorong itu tanggal 15 Mei. Jadi saya 2 minggu itu memang kanvas untuk cari orang yang saya undang ke LOP. Jadi targetnya bukan closing kan, memang targetnya kita cari orang dulu buat LOP. Nah, sampai di LOP, dari 20 orang ya, yang datang itu 12 orang, yang join 1 orang. Itu, sudah ya, sudah. Habis itu barulah minggu ketiga, pas ke LOP, Pak Harto kira sempat nyusul ke Sorong 3 hari, tapi beliau balik lagi ke Surabaya. Nah, saya masih di sini, masih di Sorong. Nah, minggu depannya itulah yang saya akhirnya mulai close. Saya ada satu cewek gitu ya di Sorong pakai baju Pertamina. Jadi waktu saya keliling kota Sorong kan kotanya kecil, saya keliling aja. Saya lihat di sini itu kota minyak nih, banyak orang-orang Pertamina kan. Nah, saya cari di mana sih perumahan Pertamina. Oh, di situ. Nah, saya punya target nih, saya harus kanvas masuk door-to-door di rumah-rumahnya orang-orang Pertamina itu. Nah, satu hari ada perempuan pakai baju Pertamina. Oh, berarti kerja di Pertamina dong ya. Saya ajak kenalan, dari situ udah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, habis itu saya besoknya prospek dia. Jadi nggak hari itu di prospek, 2 hari kemudian saya baru prospek.
itu pun enggak saya suruh join, saya cuma minta referensinya saja. Saya bilang, dia tanya, terus kakak Michael minta apa dari kita? Kan 2 orang tuh. Saya nggak minta kalian join, enggak. Saya cuma minta kenalin ke teman-teman sama saudaranya aja, biar saya bisa survei. Saya kan selalu pakai kata-kata survei. Ya. Oh gitu. Oke, dikasih lah daftar nama, dikenalin. Nah, disitulah tiba-tiba ada tantenya dia, ya tantenya dia. Kita disuruh prospek langsung di kantornya. Waktu itu join 1 diamond, 2 ruby, satunya safir, satunya ada 2 safir. Ya. Pokoknya 1 minggu terakhir itu minggu ketiga itu saya closing 25 paket lah. Wow. Dalam waktu 1 minggu. Ya. Nah itu total bonus kita udah dapat 12 jutaan lah ya. Udah bernafas. Udah bisa bayar kan. Saya bilang sama yang punya penginapan, saya bilang gini, Kak, saya kan di sini 2 minggu. Boleh nggak sih kalau saya bayar semuanya di minggu kedua? Kenapa? Karena nanti saya ini dapat transferannya minggu kedua. Saya bilang gitu. Oh gitu, iya. Tapi kan tas saya di sini, saya nggak akan kemana-mana. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. 2 minggu ya. Dapat harga berapa saya? Sekian. Oke siap. Gitu. Jadi saya lobby lah, gimana caranya 500.000 itu bisa hidup gitu ya. Ya. Wow. Keren. Jadi akhirnya Mas Michael dapat 12 juta dan sejak saat itu mungkin momentum udah mulai jalan ya sampai sekarang ya akhirnya ya. Mulai bangun tim ya. Oke. Ya. Itu mulai bangun tim. Ya, ini sharing yang luar biasa nih Mas Michael buat kami semua. Jadi ini juga pembelajaran juga sih buat kami semua bagaimana mental sih sebenarnya yang diajarin sama Mas Michael nih malam hari ini. Jadi intinya ini sesuatu yang memang buat saya pribadi juga banyak belajar dari Mas Michael dan juga teman-teman yang lain. Ini terima kasih banyak buat sharing pertamanya. Nanti setelah acara nanti mungkin teman-teman pasti banyak penasaran dengan Mas Michael. Nanti Mas Michael mungkin habis acara boleh cerita lagi ya nanti ya bagaimana kisah-kisahnya setelah ini. Jadi tadi teman-teman sudah melihat bagaimana Mas Michael dan terima kasih banyak Mas Michael untuk sharing. Nanti kita lanjut di akhir. Oke. Thank you very much dan semoga sharing yang pertama ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan ini buat teman-teman yang baru pertama kali hadir bingung nih kira-kira ini AFC ini apa ya? Ini bisnisnya apa ya? Produknya apa sih yang dijual kok bisa tadi kanker lidah yang lidahnya udah dipotong tiba-tiba setelah konsumsi produknya bisa tumbuh lagi gitu. Itu kan kayak nggak masuk akal gitu. Ini produknya dari mana gitu kan. Nah, kita akan jelaskan malam hari ini dan izinkan saya buat menjelaskan seperti apa produknya, seperti apa bisnisnya. Saya mau izin, saya matikan suaranya ya. Jadi saya mau matikan kamera dulu biar teman-teman bisa fokus. Dan saya mau share dulu teman-teman mengenai materi malam hari ini seperti apa kira-kira produk yang dijual dan seperti apa bisnisnya. Oke ya. Saya akan share dulu di sini. Kita mungkin minta bantuan teman-teman. Teman-teman gambarnya udah kelihatan di sini? Sudah ya? Oke. Oke, suara saya gimana? Sudah cukup jelas ya, teman-teman ya? Tetap oke ya? Jelas. Oke, thank you, Mas Adi. Oke, buat teman-teman semuanya sudah hadir, selamat datang di Online Infonet ya. Jadi Online Infonet ini acara rutin mingguan kami setiap Kamis malam, di mana teman-teman akan mengetahui 3 rahasia dalam memulai sebuah bisnis. Rekamannya bisa di-share nanti Pak Hendra, nanti kita share rekamannya. Oke, jadi 3 rahasia dalam memulai bisnis inilah yang membuat siapa saja yang sudah mengetahui 3 rahasia ini, teman-teman bisa punya kepercayaan diri untuk bisa membangun sebuah bisnis ya. Dan sebelum saya menjelaskan mengenai bisnisnya, ini ada sebuah earning disclosure, jadi ini disclaimer ya. Jadi intinya hasil kerja setiap orang itu akan bervariasi karena kita semua unik dan berbeda. Dan pada dasarnya dibutuhkan usaha untuk menghasilkan pendapatan besar di dalam bisnis ini. Dan penghasilan akan bergantung pada keterampilan, usaha kerja, komitmen, kemampuan kepemimpinan, dan kondisi pasar. Dan informasi ini merupakan sebuah peluang bisnis dan bukan sebuah investasi di mana menanam sejumlah modal atau dana dengan berharap mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Jadi intinya yang kami tawarkan malam hari ini adalah sebuah peluang bisnis yang teman-teman bisa ambil dan teman-teman bisa kembangkan. Jadi kalau teman-teman tadi sudah melihat bagaimana story awal Pak Michael, yaitu kisah sekelumit dari bagaimana perjuangan beliau, nah ini earning disclosure-nya. Jadi kalau teman-teman melihat sekarang Pak Michael enak hidupnya, ya
Perjuangannya seperti itu teman-teman. Ya, jadi siapapun kita semua yang tadinya mungkin memulai dari nol, karena kita di sini tidak ada yang hebat, kita sama-sama memulai dari nol. Kalau isi bensin kita sama-sama dari nol ya, kita sama-sama berjuang dan hasil akhirnya tergantung dari usaha dan kerja keras kita masing-masing. Oke, jika Anda ingin memiliki penghasilan tambahan dari sebuah bisnis tanpa harus meninggalkan kesibukan saat ini, meskipun tidak mempunyai pengalaman dalam berbisnis sama sekali ataupun belum punya pengalaman sebelumnya, dan terbebas dari ribetnya membangun sebuah bisnis dan usaha, serta memiliki risiko yang kecil. Nah, teman-teman pasti ingin tahu kira-kira solusi apa yang bisa kami berikan kepada teman-teman semuanya. Oke. Nah, sebelumnya tujuan atau goals dari Infonet malam hari ini adalah buat teman-teman yang hadir malam hari ini, bagi teman-teman yang pekerja dan profesional, intinya adalah goals-nya untuk teman-teman bisa mendapatkan tambahan penghasilan di luar penghasilan utama saat ini tanpa meninggalkan pekerjaan utama Anda. Kemudian, buat teman-teman yang ibu rumah tangga ini bisa membantu perekonomian keluarga meskipun dari rumah tanpa harus meninggalkan kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Dan bagi teman-teman yang pengusaha, nah teman-teman nggak perlu pusing-pusing bayar karyawan dan stok produk yang menumpuk ya, karena stok produk yang menumpuk dan banyak karyawan ini biasanya menjadi kendala klasik dari banyak pengusaha. Dan juga bagi teman-teman yang mahasiswa, nah teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ini bisa menjadi awal bagaimana membangun bisnis sendiri. Jadi inilah goals buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan temukan rahasia dalam berbisnis dengan modal relatif kecil, tanpa khawatir bingung menjalankannya dan memiliki resiko yang minim. Ya. Dan di sini saya akan menjelaskan ini adalah beberapa alasan kenapa orang takut atau gagal dalam berbisnis. Nah, sebelum saya menjelaskan poin ini, ya di poin yang ini saya akan menjelaskan sekilas ya mengenai pengalaman pribadi saya pribadi ya. Jadi saya pernah membangun sebuah bisnis dengan ya modal nggak cukup seperti Pak Michael tadi ya, modalnya cukup besar ya. Yang pertama hampir 500.000.000 ya kan, cuman bertahan nggak nyampe setahun. Kemudian yang kedua di atas 1 M. Jadi ya boleh dikatakan juga habis miliaran dan ternyata hasilnya tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi saya juga mengalami kerugian saat itu dengan nominal yang cukup besar. Saya jual aset-aset yang saya miliki, saya juga meninggalkan hutang ya, walaupun saya jual aset-aset itu juga nggak membantu gitu ya. Jadi itu masih tinggal hutang dan akhirnya itu harus benar-benar berjuang dan itu membuat saya nggak bisa tidur, betul-betul berpikir, wow, ternyata bisnis di luar sana tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Jadi memang resikonya sangat besar. Kenapa? Karena berbanding lurus dengan modal. Dan akhirnya saya mengalami benar karena saya punya banyak kendala di luar sana. Kenapa? Karena saya nggak punya komunitas, karena saya nggak punya mentor, dan itu mungkin juga jadi pengalaman banyak orang. Jadi pengalaman banyak orang membangun sebuah bisnis dan akhirnya gagal. Ya, nah ini juga teman-teman bisa tahu bahwa alasan orang gagal atau gagal dalam berbisnis itu biasanya karena produknya nggak unik ya. Bisnis apapun kalau produknya tidak nggak unik ya, nggak punya unique selling proposition, sehingga susah bersaing dengan produk-produk sejenis, biasanya nggak bisa bertahan lama. Biasanya juga bisnisnya juga ya susah berkembang karena kalau produk nggak unik otomatis bisnisnya nggak jalan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah belum memiliki kemampuan dalam berbisnis. Bisa jadi berbisnis hanya ikut-ikutan ataupun karena nggak ada pilihan. Nah ini parah ya, kadang-kadang ada orang bisnis karena nggak ada pilihan atau cuma ikut-ikutan gitu ya. Sekedar lagi ikutan dia saya coba-coba nih gitu kan. Nah biasanya model-model seperti itu nggak bertahan lama dan biasanya akhirnya gagal ya. Kemudian juga berikutnya adalah banyak orang di luar sana ketika berbisnis mereka harus berjuang sendirian dan nggak punya komunitas yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang. Jadi ya komunitas itu penting ya karena ya poin malam hari ini adalah bagaimana komunitas itu bisa berperan besar kepada bisnis kita ke depannya gitu ya. Jadi bisa apapun kalau kita nggak punya komunitas, kita nggak punya apapun ya yang siap mensupport ya kita nggak berkembang teman-teman. Dan produk yang tidak menguntungkan sehingga omset tidak mampu menutupi operasional. Nah biasanya itu kendala klasik ya. Jadi
ketika produknya tidak menguntungkan dan omsetnya nggak bisa nutup operasional, biasanya bisnisnya akan tutup seperti itu. Nah, jadi inilah beberapa alasan kenapa orang takut atau gagal dalam berbisnis ya. Pertama juga karena tidak ada mentor, tidak ada orang yang siap membimbing kita dari nol sampai benar-benar berhasil ya. Oke. Dan bayangkan seandainya Anda menemukan produk yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, bisa Anda jalankan dalam waktu yang lama, kemudian di mana Anda memiliki profit yang menarik dan Anda nggak perlu capek-capek memikirkan bagaimana caranya. Coba bayangkan teman-teman, ada produk bagus, profitnya besar, dan teman-teman nggak perlu ribet mikirin gimana caranya. Ini kan sesuatu yang menarik ya, pastinya ya. Dan Anda boleh memperhatikan infonet ini hingga selesai, karena kami akan membahas 3 rahasia berbisnis di industri kesehatan atau kami sebut 3 secret of health industry. Oke, ingat ini teman-teman, cara satu-satunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam membangun sebuah bisnis itu tergantung pada produk dan bisnis model yang dijalankan. Dan dalam memasarkan suatu produk dan mengerjakan suatu bisnis, itu perlu memiliki sebuah komunitas yang mendorong untuk selalu bertumbuh. Dan pada malam hari ini kami mempersembahkan 2 buah perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan supply, perusahaan yang menyiapkan produknya, perusahaan yang menyiapkan karyawannya. Teman-teman nggak perlu bingung punya karyawan, nggak perlu punya kantor, nggak perlu stok barang, teman-teman nggak perlu pikirin pembukuan, teman-teman nggak perlu bingung gaji karyawan, teman-teman nggak perlu bingung untuk mengurus masalah pengiriman ya. Teman-teman nggak perlu bingung untuk ngurus masalah pembukuan dan lain-lain. Semuanya sudah diwakili oleh perusahaan supply kita namanya AFC atau Asayama Family Cup dari Jepang ya. Di mana perusahaan ini sudah menyiapkan semuanya, jadi kita tinggal jalankan teman-teman. Kemudian kita ada perusahaan kedua, namanya perusahaan support. Perusahaan yang siap membantu teman-teman bagaimana caranya untuk membangun usaha ini namanya Victory Academy. Oke. Nah, di Three Secret of Health Industry ini, teman-teman akan ada 3 rahasia yang akan saya bahas. Yang pertama adalah produk. Jadi saya akan bahas mengenai produk seperti apa, kemudian plan bisnisnya seperti apa, dan yang ketiga adalah komunitasnya seperti apa. Karena 3 rahasia ini, kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa, wah ternyata inilah bisnis yang kita cari dan kita ide untuk bisa jalankan usaha ini. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai rahasia pertama dari produknya. Di mana teman-teman di sini akan mengenal produk seperti apa yang paling dicari di industri kesehatan saat ini. Oke, teman-teman perlu pasti tahu ya, saat ini banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia yang berlomba-lomba untuk membuat produk anti-aging. Kita tahu produk anti-aging itu marketnya sangat-sangat luas dan pertumbuhannya sangat-sangat eksponensial, sangat-sangat besar, kuenya gede banget, dan makanya banyak perusahaan-perusahaan raksasa itu berlomba-lomba untuk membuat produk seperti ini, gitu ya. Kenapa? Karena ini sebuah produk yang memang repeat order-nya tinggi, gitu. Dan alasan utamanya adalah apa? Produk anti-aging ya, atau anti penuaan dini, atau kalau bahasa sederhananya produk yang membuat orang awet muda, itu memang produk yang paling dicari, ya. Kenapa? Karena orang ketika sudah berusia di atas 35 tahun, 40 tahun, mereka akan mencoba mempertahankan tubuhnya, wajahnya, supaya agar tetap terlihat muda atau awet muda. Dan mereka akan rela membayar berapapun biayanya, berapapun harganya untuk tetap terlihat muda, teman-teman. Makanya ini menjadi market yang sangat menarik, dan kita punya produk seperti ini. Dan menariknya lagi, bayangkan jika saat ini terdapat produk yang membantu kesehatan Anda secara holistik atau secara keseluruhan, dan itu bersifat contra aging, ya, bisa membalikan penuaan dan menutrisi hingga ke level sel induk atau stem cell, sehingga memicu namanya regenerasi sel. Teman-teman bisa bayangkan, kalau produknya bisa meregenerasi sel, itu bisa menjadi solusi bagi berbagai macam masalah kesehatan, teman-teman. Dan ini ada di dalam produk yang akan kami jelaskan malam hari ini. Oke. Dan kabar terbaiknya, perusahaan ini mensuplai produknya ke Wetsense yang merupakan jaringan toko perawatan kesehatan dan perawatan kecantikan terbesar di Asia. Nah, ini perusahaan kita namanya FC atau Asayama Family Club. Ya, teman-teman tahu brand Jepang itu sangat menjaga kualitas ya, di mana FC ini salah satu pabrik farmasi tertua dan terbesar di Jepang, berdiri sejak 1969 ya. Sudah lebih dari setengah abad, teman-teman, usia dari perusahaannya. Kemudian yang menarik lagi, ini perusahaan terdaftar di Tokyo Stock Exchange ya. Ini kalau perusahaan publik udah terdaftar di bursa saham,
itu nggak main-main, karena valuasinya aja minimal 200 triliun. Jadi teman-teman, ini langsung diajak kerjasama dengan salah satu perusahaan raksasa yang besar di Jepang. Di mana mereka perusahaan AFC ini bukan cuma perusahaan farmasi, ya ini basicnya perusahaan farmasi teman-teman. Jadi dia juga perusahaan konglomerasi, dia punya department store, dia punya TV, dia punya pabrik apa ya, dia punya apotek, farmasi, dia punya berbagai macam lini bisnis dalam sebuah korporasi besar. Dan perusahaan ini langsung mengajak kerjasama kita, langsung secara personal. Jadi kalau teman-teman dibayangkan, seandainya diajak kerjasama dengan orang terkaya di kota Anda, kira-kira teman-teman bangga nggak? Pasti bangga dong. Pasti kita senang banget nih diajak kerjasama dengan salah satu orang terkaya di kota tersebut, gitu kan. Kebayang kita diajak kerjasama dengan salah satu perusahaan terbesar di Jepang yang sudah melegenda dan semua orang Jepang tahu nama perusahaan ini, gitu kan. Dan produknya sudah tersebar di banyak website dan Guardian di seluruh dunia, teman-teman bayangkan. Dan Indonesia sendiri kita menggunakan konsep network marketing ya, pemasarannya sejak 2019, akhirnya sejak launching, dan sekarang perkembangannya dengan sangat-sangat luar biasa, dan ini berkembang dengan sangat pesat. Ini bisa jadi peluang buat teman-teman ya. Nah, ini sekilas sejarah mengenai perusahaan AFC, dan ini perusahaan juga kita menjadi perusahaan farmasi pertama yang mendapatkan sertifikasi GMP di negara Jepang. Ya, jadi teman-teman ini nggak sembarangan kerjasama dengan perusahaan yang sangat-sangat besar. Kemudian, kalau teman-teman mohon maaf ya kalau ada suara gangguan karena di sebelah rumah lagi ada pembangunan gitu ya. Nah, di sini kelebihan produk kita apa sih dibandingkan yang lain? Kelebihannya adalah produk kami memiliki uji klinis dan paten fungsi. Nah, uji klinis apa ya? Uji klinis ini teman-teman, namanya produk itu kan pasti sebelum dikonsumsi publik, ya ini harus diuji klinis dulu kan. Jadi ini ada fase 1, fase 2, 3, dan 4. Jadi setelah melalui uji klinis, kemudian juga muncullah paten fungsi. Nah, paten fungsi ini, gambaran sederhananya adalah mirip seperti, kalau teman-teman, saya kasih sederhana ya, parasetamol. Parasetamol kan mau tua, muda, anak kecil, siapapun yang demen, begitu konsumsi parasetamol, demamnya pasti turun. Kenapa? Karena paten fungsi dari parasetamol adalah menurunkan demam. Nah, sepertilah produk kita. Jadi, begitu kita konsumsi produknya, paten fungsi ini pasti bekerja di tubuh kita. Dengan produk yang sudah punya uji klinis, jadi ketika ada dokter, ada orang medis pun melihat produk kita, ya ini produk kita pasti diterima oleh mereka. Ya, karena uji klinis dan paten fungsi ini menjadi unique selling proposition dari produk kita. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah produk kita memiliki BPOM dan sertifikat halal, jadi ya sangat aman buat diedarkan di Indonesia dan di Indonesia pada umumnya. Kemudian terdaftar di MIMS atau Monthly Index of Medical Specialties. Jadi ini adalah daftar produk yang memiliki kemampuan medis ya. Salah satunya produk yang akan kami jelaskan malam hari ini. Jadi 3 poin ini itu menjadi unique selling proposition dari produk kami dibandingkan kompetitor. Makanya boleh dikatakan ya produk kami hampir dikatakan tidak ada kompetitor. Ya, kenapa? Karena kita punya USP yang berbeda dengan produk yang lain. Nah, inilah yang menjadi selling point buat teman-teman ya. Kemudian, seperti apa produk yang kami jual malam hari ini? Nah, produk kita ada 3 macam teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar di situ. Yang pertama adalah SOP Subarasi. Nah, Subarasi ini kalau kita lihat dia adalah bisa dikatakan artinya luar biasa. Nah, produk ini menarik banget. Kenapa? Karena produk Subarasi ini dia terbuat dari salmon ovary peptide ya. Jadi teknologi peptida ya. Dan ini adalah teknologi peptida pertama yang dibawa ke teknologi peptida, apapun itu bentuk peptida, itu produknya pasti bagus. Apalagi salmon ovary peptide dari Subarasi ini adalah triple peptide pertama, nggak cuma di Jepang, tapi di dunia, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan. Dan menariknya, Subarasi ini memiliki 4 paten fungsi. Yang pertama adalah meregenerasi sel. Jadi siapapun yang konsumsi Subarasi, selnya pasti regenerasi. Ya. Kemudian otomatis akan membuat wajahnya jadi lebih awet muda, jadi lebih menarik, ya, kulitnya jadi lebih sehat. Kemudian juga paten fungsi yang kedua adalah melancarkan peredaran darah. Kemudian paten fungsi yang ketiga adalah anti hipertensi, dan paten fungsi yang keempat adalah anti pembekuan darah. Jadi ini sangat membantu buat orang-orang yang punya masalah pembuluh darah seperti stroke, jantung, diabetes, gagal ginjal, dan lain-lain ya. Jadi ini memang sangat membantu dan testimoninya banyak, nanti saya jelaskan di akhir. Kemudian produk yang kedua adalah Utsukushi. Nah, Utsukushi ini terbuat dari DNA salmon ya. Kalau bahasa Jepangnya artinya cantik.
memang usuk-usik ini membuat kulit kita jauh lebih cerah ya, jauh lebih bersinar ya, menghilangkan kerutan dan lain-lain. Dan usuk-usik ini sangat bagus untuk pencernaan, dan menariknya dari usuk-usik ini dia bisa meningkatkan imun tubuh ya. Karena usuk-usik punya 3 paten. Yang pertama adalah meningkatkan imun tubuh ya, jadi meningkatkan imun tubuh kita. Makanya produk ini sangat laris ketika masa pandemi Covid tahun 2021 sampai sekarang ya. Karena apa? Karena terbukti secara klinis memang bisa meningkatkan imun tubuh dan itu melawan Covid di dalam tubuh kita sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah paten fungsinya adalah anti tumor atau kanker, dan paten fungsi yang ketiga adalah anti hepatitis C. Jadi ini sangat membantu buat penderita hepatitis. Tapi menariknya ini juga bisa membantu buat pencernaan untuk uji klinisnya ya. Nah ini menariknya dari produk Subarasi dan Utsukushi. Kemudian kita ada produk yang ketiga namanya Sensesuru. Sensesuru ini kombinasi antara Subarasi dengan Utsukushi dan punya 5 paten fungsi. Di mana Sensesuru ini merupakan serum regenerasi pertama dengan nanopeptide pertama di dunia dan mengandung lebih dari 57 asam amino aktif yang memiliki banyak manfaat bagi kelembapan dan kecantikan kulit wajah. Jadi kalau teman-teman pakai Sensesuru ya nggak usah heran ya kalau ternyata banyak testimoninya ya. Jadi rambutnya bisa tumbuh kembali, yang botak, kemudian juga yang putih jadi hitam, kemudian juga kulit yang bermasalah jadi lebih baik ya, kerutan menghilang, flek-flek menghilang, dan wajahnya kayak lebih muda sekitar 10-15 tahun dibandingkan usianya, itu banyak banget. Ya, jadi sudah tidak heran karena kalau produk sudah punya paten fungsi, pasti bekerja ke teman-teman. Ya, jadi kita punya produk yang boleh dikatakan ini produk premium, dan boleh katakan ini yang produknya nggak malu-maluin lah. Jadi kalau kita tawarkan ke orang dan orang pakai dan orang akhirnya berubah dengan menggunakan produk ini ya, memang faktanya seperti itu ya. Jadi kita punya unique selling proposition dari produk-produk yang dijual di Indonesia. Kemudian, nah ini testimoninya. Nah ini testimoni dari pengguna Subarasi dan Utsukushi ya. Jadi yang pengguna testimoni luka basah, jadi dia ini mohon maaf teman-teman mungkin agak geli ya, tapi ya memang harus kita jelaskan. Nah ini fakta dari produk kita ya. Jadi ini testimoni luka basah. Jadi kalau yang punya diabetes, wah ini nggak usah heran deh, ini kayak gini memang kesaksiannya. Banyak banget yang kaki bolong, akhirnya tertutup, kaki luka, udah kakinya harus diamputasi, akhirnya membaik. Kemudian juga nih yang sebelah kanan kakinya udah kelihatan tulangnya, udah membusuk seperti itu, menggunakan Subarasi dan Utsukushi akhirnya membaik, teman-teman. Kemudian juga ini ada lagi sebelum dan sudah menggunakan produk ya, kondisi diabetes basahnya, kemudian juga ada autoimun, psoriasis ya, kemudian juga ini sebelah kanan juga nih kakinya udah kelihatan tulangnya juga sebelum penggunaan udah menghitam, dan setelah penggunaan mulai menutup, jaringannya mulai tadi kalau dibilang sama Mas Michael, ada orang kanker lidah, akhirnya lidahnya tumbuh lagi, jaringannya lidahnya akhirnya nggak jadi cedal. Nah, ini ternyata teman-teman, jadi banyak orang penderita diabetes yang kakinya udah nggak bentuknya udah nggak karuan, setelah pakai produk kita menutup dan tertutup sempurna, itu banyak banget ya. Dan ini sebelum penggunaan juga setelah penggunaan di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jadi ini testimoni dari produk-produk kami. Kemudian ini contoh anak kecil umur 13 tahun penderita tumor ya di otak ya, akhirnya setelah menggunakan produk AFC tumornya semakin mengecil dan mengering. Ini boleh dikatakan ajaib. Kalau tadi Mas Michael cerita ajaib produknya ya, memang ajaib banget produknya gitu ya. Jadi testimoni, uji klinis dan paten fungsi itu memang pasti bekerja sama tubuh kita. Kemudian ini usia 10 tahun 2001 ya, saluran air di toilet tersumbat dan pakai soda api nyebur ke wajah. Waduh, wajahnya jadi rusak setelah menggunakan produk AFC. Akhirnya ya, wajahnya bisa kembali seperti semula. Dan juga sebelah kanan ini anak kecil sebelum konsumsi ada tumor ya di leher. Setelah konsumsi akhirnya dia sembuh dan dia bisa kembali sehat. Dan juga ini ada di kanker lidah juga sebelum penggunaan dan setelah penggunaan itu luka yang di lidahnya akhirnya menghilang. Jadi ya ini sekilas tentang produk kami ya, testimoninya. Kalau teman-teman mau tanyakan lebih lengkapnya testimoninya bisa tanyakan kepada penggunanya masing-masing. Oke, tadi teman-teman sudah tahu mengenai rahasia yang pertama mengenai kekuatan produknya. Wow, luar biasa. Kita punya produk anti aging yang bikin awet muda, tapi bisa bermanfaat buat banyak kesehatan. Itu menarik banget teman-teman ya. Ini market yang cukup luas. Kemudian yang kedua adalah rahasia kedua adalah depend, di mana teman-teman mengetahui strategi bisnis terbaik untuk mendapatkan profit yang maksimal. Oke, di mana teman-teman akan dapatkan keuntungan langsung mulai dari 9% sampai 17%, yaitu 300.000 sampai 550.000 per paket produk yang teman-teman jual ya.
Dan teman-teman, ketika teman-teman mulai membangun tim bisnis di sini, teman-teman bisa dapatkan potensi penghasilan maksimal dari 1,5 juta hingga 22 juta per hari teman-teman ya. Jadi ini potensi teman-teman ketika membangun usaha ini, dan dapatkan bonus tahunan mulai dari 5 juta hingga 3 miliar dari tim bisnis yang telah Anda bangun. Jadi nanti ada teman-teman dapatkan income harian ada, dapat income atau bulanan ada, dapat income tahunan itu sampai 3 miliar itu juga bisa berulang-ulang ya. Nah, kemudian tadi mengenai plan bisnisnya, nanti akan saya jelaskan di akhir. Berikutnya adalah rahasia ketiga adalah komunitasnya, di mana teman-teman akan mengenal sebuah komunitas terbaik dalam membangun bisnis di industri kesehatan, sehingga Anda nggak perlu bingung bagaimana mengembangkan bisnis Anda. Ya, teman-teman akan diajarin caranya. Di mana kita punya namanya Victory Academy, di mana Victory ini Anda akan belajar bagaimana menjalankan bisnis ini dengan arah dan pola yang benar, sehingga siapapun Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan cara yang tepat. Ya. Dan di Victory Academy, Anda akan mempelajari bagaimana cara memulai, strategi kerjanya seperti apa, dan juga program edukasi yang berkesinambungan untuk perkembangan bisnis Anda. Dan di mana salah satu program edukasinya di sini ada namanya Starter Pack, di mana teman-teman bisa memulai, aduh Pak Reza, saya nggak tahu nih gimana cara saya memulai ya, saya nggak ada pengalaman sama sekali di bisnis ini gitu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman di sini ada namanya starter pack ya, teman-teman bisa membelinya dengan harga Rp125.000 sekali seumur hidup ya. Dan semua update apapun ke depannya akan ada di sini, di mana teman-teman akan mendapatkan semuanya. Pertama adalah sistem fundamental, di mana teman-teman bagaimana sih cara penempatan posisi. Nah, teman-teman bisa belajar cycle system, teman-teman akan belajar 90 days campaign, bagaimana terutama di 3 bulan awal untuk mengejar annual rank, kemudian juga bagaimana sih membangun sebuah pelanggan menjadi repeat order dan menjadi residual income. Nah, teman-teman bisa belajar namanya Star Achiever Program ya di sini. Kemudian ada prinsip 80-20 ya, ini prinsip marketing ya. Teman-teman akan belajar prinsip alam yang memang harus kita kerjakan, namanya hukum Pareto, nanti semuanya ada di sini. Kemudian 6 langkah dasar gimana sih caranya membuat janji bertemu, gimana caranya ketemu dengan orang untuk menjelaskan bisnis ini, gimana caranya kita punya dream yang besar, gimana caranya kita follow up orang supaya orang tersebut bergabung ya. Kalau teman-teman cerita tadi Mas Michael bagaimana kisah-kisah beliau ya, ya itu gambaran cara-cara basicnya, 6 langkah dasarnya ada di sini semua teman-teman. Kemudian juga ada prinsip dasar bagaimana prinsip dasar ini membuat kita berhasil, dan ada proses standar, dan juga ada bagaimana cara menggunakan back office. Nah, semuanya ada di starter pack. Di luar sana seperti ini biasanya dijual mahal banget teman-teman, ada juta rupiah bahkan hingga belasan bahkan puluhan juta. Nah, di sini teman-teman cuma Rp125.000 bisa dapetin semuanya, dan semua update materi ada di sini semua, dan ini adalah starter pack ya. Jadi ini program edukasi berkesinambungan yang teman-teman bisa dapetin semuanya di sini. Kemudian izinkan saya bertanya, Anda sudah mengikuti 3 rahasia yang sudah saya tunjukkan. Yaitu rahasia pertama, produk terbaik yang bisa Anda pasarkan dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian plan terbaik dari sebuah bisnis kesehatan ada di rahasia kedua, serta bagaimana cara menjalankannya dan seperti apa komunitasnya itu ada di rahasia yang ketiga. Nah, kemudian apakah kemungkinan Anda bisa memulai membangun bisnis AFC Anda sendiri? Oke, nah saya akan jelaskan di sini teman-teman. Seandainya ini merupakan solusi untuk Anda dalam menghasilkan 5-10 juta pertama Anda yang bisa Anda kerjakan tanpa meninggalkan kesibukan utama Anda saat ini, apakah oke jika saya menginformasikannya untuk Anda dan bagaimana cara memulainya? Oke, jika oke, ada 3 pilihan bagaimana untuk memulai di usaha ini. Yang pertama teman-teman bisa mengambil namanya paket diamond. Nah, paket diamond ini khusus bagi Anda yang serius untuk membangun bis AFC dengan profit maksimal. Di mana teman-teman bisa mulai dari modal 19,8, sekarang sudah 21 sampai 21,6 juta rupiah ya. Jadi menurutnya 21,6 juta rupiah ini, belum diedit, ini harga baru sudah berubah. Kemudian paket Safir ini buat Anda yang ingin menggunakan produk AFC bersama keluarga Anda ya. Ini dari sekitar 10,5 juta sampai 10,8 juta rupiah yang terbaru. Kemudian paket yang ketiga, paket terakhir adalah paket Ruby, di mana buat Anda yang ingin mencoba produk AFC untuk diri Anda sendiri. Nah, di sini Anda teman-teman bisa mulai dari 3,5 juta sampai 3,6 juta rupiah. Ya, jadi
Ini paket awal bagaimana teman-teman bisa memulai bisnis ini. Dan seandainya Anda bisa memiliki penghasilan tambahan dari sebuah bisnis, tanpa harus meninggalkan kesibukan saat ini, meskipun tidak mempunyai pengalaman dalam berbisnis dan terbebas dari ribetnya membangun sebuah bisnis dan usaha, serta memiliki risiko yang kecil, AFC dan Victory Academy adalah solusi buat Anda semuanya. Ya. Dan apa manfaat yang Anda dapatkan di sini? Oke, yang pertama adalah Anda bisa berbisnis dengan produk yang berkualitas tinggi dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian strategi kompensasi yang sangat menguntungkan, dan juga Anda bisa bergabung di dalam sebuah komunitas bisnis yang mendukung untuk Anda bertumbuh meskipun belum memiliki kemampuan dan pengalaman berbisnis sebelumnya. Ya. Dan paket best value-nya adalah di sini teman-teman bisa mengambil paket diamond, ya, di mana paket diamond ini keuntungannya paling tinggi, yaitu 17%, yaitu 550.000 per paket yang teman-teman jual. Dan potensi income-nya ketika teman-teman membangun tim itu per harinya 22 juta per hari. Di mana teman-teman bisa memulai dari modal 21 sampai 21,8 juta rupiah. Ya, jadi ini paket ketika teman-teman mulai paket best value, paket diamond ya, paket terbaik yang kami rekomendasikan. Kenapa? Karena ya teman-teman kerjanya sama, hasilnya beda kalau pakai diamond, teman-teman ya. Kemudian mungkin Anda berpikir, nah oke, Anda sudah jelasin semuanya, sudah tahu 3 rahasia utama dalam berbisnis, produknya oke sudah tahu, bisnisnya sudah tahu seperti apa, kemudian teman-teman juga sudah tahu seperti apa komunitasnya ya. Mungkin teman-teman juga berpikir di sini, waduh kayaknya produknya mahal deh, gitu. Oke, kalau kita bicara produknya mahal, kita harus bicara mahal itu dibanding apa, gitu ya. Oke, kalau Anda bilang produknya mahal, di sini saya akan bandingkan ya. Teman-teman tahu produk yang kami tawarkan ini produk anti aging loh ya. Ini produk yang membuat orang awet muda. Teman-teman tahu di luar sana untuk bisa membuat awet muda, di luar sana itu ada namanya teknologi stem cell atau terapi stem cell. Di mana terapi stem cell itu yang digunakan oleh Krisdayanti, yang digunakan oleh mungkin Syahrini, digunakan oleh yang terkenal adalah Dr. Mahathir Mohamad di mana usia 97 tahun, hampir 100 tahun, tapi dia aktivitas nyetir mobil sendiri, kemana-mana sendiri seperti usia masih 50 tahun. Kenapa? Karena menggunakan stem cell. Stem cell ini mahal, teman-teman. Sekelas artis-artis besar, sekelas mantan Perdana Menteri, nggak jadi masalah buat mereka itu biayanya. Kenapa? Karena untuk bisa dapetin itu semua, mereka rela merogoh koceknya hingga ratusan juta rupiah sekali terapi, teman-teman. Ya, bahkan ada yang bisa sampai habis miliaran. Jadi ya, untuk bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti terapi stem cell dengan produk kami, dengan maksimal tadi 21 juta rupiah atau bisa dimulai dengan 3,6 juta rupiah, itu sebenarnya nggak mahal. Ya, jadi kalau kita bicara mahal dengan manfaat yang sama ya seperti stem cell, nah produk kita itu punya hasil dengan uji klinis paten fungsi di mims.com, ya teman-teman bisa bayangkan itu perbandingan cukup jauh, ratusan juta dengan cuman 3,6 sampai 21 juta. Ya, jadi ini jauh lebih murah sebetulnya kalau dibandingkan produk di luar sana dengan menawarkan hal yang sama, terapi stem cell ya. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, Mas Reza, kayaknya bermain di bisnis kesehatan sudah banyak. Saya sudah tahu nih perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan lain-lain banyak banget. Oke, mungkin teman-teman mengatakan ini perusahaan sudah banyak kompetitornya bermain di bisnis kesehatan gitu kan. Oke, teman-teman. Teman-teman sudah tahu ya tadi bahwa produk kita ini punya namanya unique selling proposition. Jadi dari semua produk yang kompetitor di bidang kesehatan, teman-teman bisa cek yang memiliki paten fungsi, uji klinis, dan MAMS sekaligus itu cuma produk EFC, teman-teman. Itu menariknya dari produk kita, ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah, jadi boleh dikatakan ya kita nggak ada kompetitor. Jadi intinya walaupun temannya banyak, tapi kalau kita punya unique selling proposition, kita punya pembeda dibandingkan yang lain, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah biaya bergabungnya mahal. Aduh, saja kayaknya modalnya mahal banget ya, sampai 21 juta ya pakai diamond gitu ya. Ya walaupun teman-teman bisa mengambil untuk di awal dari paket 3,5 sampai 3,6 juta rupiah. Ya. Tapi kalau kita bandingkan teman-teman, bisnis di luaran sana ya, saya pernah membangun sebuah bisnis, tadi saya pernah cerita dengan modal sampai di atas 1 miliar gitu ya. Kemudian juga Mas Michael juga pernah membangun sebuah bisnis resikonya sampai kehilangan 2,5 miliar. Teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Jadi di luar sana tuh
berbisnis konvensional itu resikonya gede banget gitu ya. Jadi saya pernah ngalamin, dan mungkin teman-teman di sini juga pernah ngalamin ya konvensional. Kira-kira bisnis apa yang modalnya 21 juta, tapi bisa menghasilkan 5 juta sampai puluhan juta rupiah per hari. Saya kasih waktu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tetot. Pasti teman-teman mikir ya, apa ya bisnis modalnya 21 juta maksimal, tapi bisa ngasilin sampai puluhan juta rupiah per hari gitu kan. Ya nggak ada teman-teman. Di sini teman-teman, kita bukan bisnis investasi, kita bukan apa, tapi ini sebuah bisnis yang bisa menawarkan income hingga puluhan juta rupiah per hari. Jadi kalau kita lihat secara nominal dia bergabungnya dengan potensi yang ada, sebetulnya bisnis ini tidak mahal. Ya, nah teman-teman bisa berpikir ulang seperti itu ya. Jadi inilah gambaran kenapa teman-teman harus mengambil bisnis ini. Dan oke. Wah, ini kenapa ya? Halo teman-teman, suara saya masih terdengar ya? Kedengeran, Mas Reza. Masih ya? Oke, ini kayaknya slide-nya nggak jalan ya. Oke. Ini yang terakhir teman-teman ya. Jadi segera hubungi orang yang mengundang Anda dan segera ambil paket Deskly untuk bergabung sekarang juga. Nah, teman-teman, pesan terakhir dari saya adalah teman-teman sudah melihat semuanya ya mengenai kekuatan produknya, testimoninya, kemudian potensi bisnis bisa dihasilkan, bagaimana cara memulainya dan juga ada komunitasnya. Nah, saya teman-teman ambil peluang ini, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu informasi malam hari ini itu yang menjadi pengubah kehidupan Anda di 2023. Kita nggak pernah tahu. Baik itu dari segi kesehatan, baik itu dari segi finansial. Dan yang pasti, informasi ini akan sangat berharga ketika teman-teman dapatkan informasi lebih jelasnya kepada para pengguna Anda masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari saya dan terima kasih. Sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya. Dan presentasi saya sudah berakhir sampai di sini. Nah, berikutnya mungkin sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, thank you buat teman-teman yang masih stay ya di acara Zoom malam hari ini. Dan tadi kita sudah dengar luar biasa cerita dari Pak Michael. Teman-teman juga sudah melihat bagaimana penjelasan mengenai bisnisnya seperti apa, perlunya seperti apa. Oke, sekarang adalah sesi tanya jawab ya buat teman-teman. Ini buat teman-teman yang ingin tahu lebih lengkap ya. Teman-teman bisa stay karena habis ini kita ada tanya jawab. Silakan teman-teman bagi yang mau tanya jawab, teman-teman bisa unmute atau teman-teman bisa chat di kolom chat ya. Silakan teman-teman. Oke. Silakan bagi yang mau bertanya nanti akan kita jawab gitu. Ini bagi yang masih baru teman-teman nanti bisa bertanya-tanya. Oke, saya sambil menyimak ya di chat ya. Oke. Kalau sambil nunggu pertanyaan mungkin Mas Ginung, mungkin Mas Ginung ada mau di-sharingkan atau mungkin Mas Ginung ada mau ditanyakan juga mungkin sharing dari itu. Silakan Mas Ginung. Ya. Jelas ya. Jelas Mas Ginung. Ya. Ya tadi kita dapat insight yang sangat keren banget dari Mas Michael ya atau Mas Mike ya. Saya juga. Ya saya kebetulan baru 2 minggu lebih 2 hari di Sorong ini. Kurang lebih awalnya hampir sama gitu. Yang membedakan. Ya, kenapa saya ketawa geli gitu kan? Karena ya seperti ini menarik banget gitu. Dan beberapa hari ini saya sering ketemu Mas Mike gitu. Biasanya kalau sudah jam 9 malam karena saya memutuskan jam 9 malam saya harus pulang ke kosan saya yang di Sorong ini. Nah, setelah itu Mas Mike biasa ngechat, "Gimana ta Mas? Udah selesai kerjaan?" "Oh iya, aku dari kos." Aku bilang, "Udah makan belum?" "Belum, ayo aku jemput." Jemput sama Mas Mike. Ya kan. Nah, tadi yang diceritakan Mas Mike sebetulnya itu masih 14,5% itu, Mas. Kesulitannya seperti apa, handicap yang dialami Mas Mike gitu. Itu masih sedikit banget gitu. Ketika Mas Mike cerita sama saya dan disertai dengan video-video yang ada, itu lebih mengasihkan lagi. Makanya teman-teman yang ada saat ini mungkin ada di kota-kota atau di tempat yang menjangkau kemana saja itu lebih nyaman, lebih mudah, bersyukurlah gitu.
sangat disyukuri gitu kan. Karena teritorial di sini atau daerah di sini itu begitu sangat mengasihkan gitu kan. Apalagi bagi saya yang baru, Mas Mike sama-sama baru di 1,5 tahun yang lalu gitu. Dan salah satunya ada beberapa cara Mas Mike tadi yang canvassing door to door itu pun saya lakukan sekarang itu. Siang kakak, sore kakak, itu saya lakukan itu. Dan kalau memang saat ini saya belum berhasil bertemu dengan orang yang engagement-nya atau interaksinya seperti itu gitu. Kalau Mas Mike, wah mungkin lebih banyak tentunya kan. Mungkin sehari sampai bisa 8 kali atau 10 kali bahkan lebih ketemu orang gitu. Kalau saya belum seintens Mas Michael gitu. Tapi by the way, saya sangat bersyukur juga di sini. Saya mau mulainya sama sampai bandara itu tengok juga nggak kenal satu pun orang di Sorong ini gitu kan. Saya harus bagaimana ya kan. Akhirnya ya sok akrab, sok dekat gitu, mengenalkan diri sendiri, cerita kalau saya dari Semarang, persis sama Mas Mike gitu. Dan finally akhirnya ketemu dengan bisa berkenalan dengan orang lain dan saya memulainya sampai hari ini pun saya masih running gitu kan. Dan saya sangat percaya sekali bahwa saat kita terus konsisten, terus kita terus running, terus konsisten ketemu orang, suatu saat pasti kita akan bertemu dengan orang yang tepat gitu kan. Seperti Mas Mike ini juga saya melihat sendiri bagaimana organisasinya, bagaimana mitra-mitranya itu sangat kompak, sangat solid. Oh, saya sangat respect sekali ya dengan Mas Mike maupun mitra-mitranya semua. Ya ada siapa? Ada Mas Angga, namanya ada Mas Angga itu malah satu kampung dari saya dari Semarang, tetanggaan lagi. Rumahnya Mas Angga sama saya di Semarang itu ternyata nggak lebih dari 3 kilo gitu kan. Itu deket banget. Ketemu juga istrinya Mas Angga, ada Mbak Dian gitu kan, ada Bu Betrik. Bu Betrik itu keren banget. 3 bulan dapat achieve cruise gitu kan. 3 atau 4 bulan dapat achieve cruise. Padahal orang baru gitu. Wah ini keren banget ini. Nah teman-teman poinnya gini. Apapun itu kita semuanya punya potensi yang sangat besar. Semuanya tergantung pada diri kita gitu kan. Saya di Sorong ini juga saya putuskan untuk sangat serius. Mungkin beberapa waktu ke depan mungkin saya pulang. Itu pun nggak lama. Saya harus balik lagi. Karena saya melihat potensi di kota Sorong ini sangat besar. Dan tentunya potensi di kota-kota teman saat ini tinggal pasti juga sangat besar. Apalagi yang stay di Jabodetabek. Jabodetabek itu 80% uang yang dicetak di Indonesia itu berputarnya di Jabodetabek. Ini punya potensi besar. Tinggal teman-teman ya rajin aja terus, interaksi terus, kenalan terus, prospek terus, pasti suatu saat pasti akan menemukan dengan orang yang tepat. Gitu. Nah, teman-teman semua, Mas Mike mana nih? Halo Mas Mike. Ini Mas Mike harusnya jadi objeknya kok ini kok. Yes, Mas Mike nih. Halo Mas Kidung. Halo Mas. Udah makan belum Mas? Biasanya kalau kita chattingan udah makan belum Mas? Ya, kita dari warung makan satu warung makan yang lain di kota Sorong ini Mas Mike berusaha mengenalkan ya. Dan saya senang banget. Kebetulan saya suka ikan. Nah ikan ini di Sorong ini ikannya seger-seger jadi wah, kita pemakan ikan ya Mas ya. Sama bubur Manado Mas. Ya, bubur Manado. Mana ada di Sorong ini. Saya hobi banget makan bubur Manado dan 2 hari, 3 hari sekali pasti saya makan bubur Manado. Nah, Mas Mike, saya kan sedikit banyak sudah tahu Mas Mike gitu kan. Dan saya juga pernah kemarin 2 hari yang lalu ya kita kumpul sama mitra-mitra Mas Mike. Dan saya melihat antusias yang sangat keren banget dari mitra-mitra Mas Mike itu. Bahkan ada cerita namanya Bu Nur ya. Lengkapnya siapa Mas Mike? Ya Siti Nurjana. Siti Nurjana. Ibu Siti Nurjana itu penjual gado-gado loh teman. Beliau tinggal dari kota Sorong kurang lebih sekitar 15 kiloan ya Mas Mike ya. Iya betul. Dari kota Sorong dan beliau sangat antusias sekali, sangat semangat sekali jalankan usaha ini gitu. Ya saya lihat saya tanya waktu itu sepintas lalu Bu kenapa? Saya punya impian besar gitu. Saya mau merubah kehidupan saya. Beliau berasal dari Purwodadi ya Mas ya. Ya Purwodadi, Jawa Tengah, Purwodadi Grobogan dan pas saya juga pernah tinggal di Purwodadi waktu itu. Saya pernah sekolah SD di sana gitu. Nah, jadi akhirnya nyambung juga dan saya sangat respect gitu. Seorang ibu rumah tangga usianya kurang lebih sekitar 50 tahun ya Mas ya kalau enggak saya. 40 berapa ya? 54 tahun. Itu Bu Siti Nurjana atau Bu Nur itu kalau kemana-mana naik motor sendiri seringnya. Nah,
jadi saya merasa melihat bahwa diri saya yang laki-laki ini kalau sampai kalah sama bunuh juga kebangetan gitu. Iya kan? Mendingan pakai jilbab aja, Mas. Iya. Nah, di sini pun juga hadir tadi yang saya ketemu dengan Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini saya juga belum kenal. Akhirnya tadi Pak Ahmad beliau bertiga hadir dengan temannya. Saya undang beliau, akhirnya malah bertiga hadir, ngajak dua orang temannya langsung kita interaksi. Tadi kita ngobrol di tempatnya Mas Angga dan Mbak Dian di kafe Enneagram ya di sana, dan respon sangat bagus, dan malam ini juga hadir. Nah, ini salah satu tools atau alat bantu Zoom ini yang sangat menarik buat teman-teman semua. Nah, Mas Mike juga sekarang saya mau tanya nih. Mas, di sini kan ngeri, Mas, ya kan? Ngeri di sini kan. Dan ada satu cerita yang to be honest ya, jujur sekali. Saya ketika diceritain Mas Mike, itu saya langsung ciut loh, Mas. Yang saya usia 50 ini yang sudah melarang buana kemana-mana, ya kan? Dulu SMA, kuliah jagonya berantem dulu. Nah, ketika diceritain Mas Mike, itu saya ciut banget. Nah, kejadian apa itu Mas Mike? Dan kenapa ketika itu kejadian itu terjadi, Mas Mike pun juga tetap masih konsisten di sini. Monggo Mas Mike cerita, Mas. Ini kejadian mana ini bikin ciut ini? Yang ditabrak. Oh ya. Saya di sini pernah dibegal ya teman-teman ya. Jadi kan itu habis penutupan rank. Jadi saya kejar toreda saya tahun kemarin sudah mencapai toreda 1 minggu kemudian lah ya. 1 minggu kemudian habis prospek di rumahnya member jam 10 malam ya. Jam 10 malam sini itu jam 8 di Jawa ya. Berarti masih belum malam sekali toh. Nah, saya lagi naik motor, terus habis itu ada member WA. Jadi saya minggir, balas WA member, terus saya jalan lagi, dari belakang ditabrak sama motor. Itu orang banyak itu kita ditabrak gitu. Jatuh kan kita, jatuh, badan sakit semua. Dibantuin berdiriin motor, HP langsung dirampas gitu. HP langsung dirampas. Terus habis itu ya kita panik ya. Nggak pernah dibegal, tiba-tiba dibegal. Saat itu juga yang kita paniknya itu sebenarnya bukan HP-nya sih, tapi data-data di situ. Terus member ini gimana cara ngubunginya ya kan? Karena kan saya masih baru juga di Sorong kan waktu itu. Masih itu bulan Oktober ya, Oktober tahun kemarin saya ke Sorong bulan Juni kan berarti berapa 4 bulanan toh. Nah, terus habis itu karena HP-nya iPhone jadi bisa kelacak nih gimana posisinya. Saya lacaklah posisinya HP itu ya. Waktu saya lacak posisinya itu ternyata nggak jauh dari kos saya. Ya toh. Ya udah saya ke sana siang-siang Mas Ginung. Saya ke sana siang-siang terus ternyata di kampungnya orang-orang asli Papua. Orang-orang asli Papua ya Mas Ginung ya. Nah, jadi masuk ke sana itu orangnya sudah serem-serem gitu. Ada yang pernah dikali debt collector di sini nggak kira-kira ya? Kira-kira kayak gitu ya. Mukanya sama ya, pokoknya serem-serem gitu. Terus waktu saya ada naik motor itu mereka tanya, "Adek, cari apa di sini?" Saya langsung kaget ya, karena semua orang keluar dari rumah itu. Jadi satu daerah itu rumah-rumah, orangnya keluar semua, lihat saya semuanya. Aduh, dalam hatiku. Tidak ada, kakak saya cuma cari alamat. Saya bilang gitu. Padahal saya cari HP dan HP posisinya itu di rumah di orang yang tanya itu. Ya sudah, akhirnya saya pulang. Udah saya pasrahkan lah ya, ibaratnya handphone saya daripada nyawa saya kenapa-kenapa. Karena percuma saya pakai polisi pun di sini nggak ada gunanya Mas Gunung, karena polisi sendiri kalau udah masuk ke situ nggak berani keluar, nggak berani masuk kan, jadi ya sudah. Ya jadi seperti kayak kita itu ada pernah lah ya kita dibegal itu pernah seperti itu 2 kali, 1 kali dibegal, 1 kali hampir dibegal. Jadi waktu itu prospek pulang jam 12 malam. Nah kebetulan motor yang saya sewa itu kan motor butut ya, jadi motornya itu di gaspol itu paling lari cuma 50 gitu. Kan saya nggak ada motor, jadi saya sewa motor waktu itu. Motornya rusak semua, saya pilih yang paling bagus di antara yang rusak. Terus habis itu diikutin, dikejar sama motor dari belakang. Saya gas habis-habisan gitu. Akhirnya saya langsung masuk ke kantor polisi. Ada Polresnya tuh langsung masuk situ baru nggak kejar lagi. Jadi pernah lah kejadian kayak gitu. Nah ini kan mengasihkan banget dengar cerita kayak gitu. Apalagi saya yang waktu itu mungkin baru ya 10 hari juga belum ada, langsung waduh gimana gitu ya kan. Nah sekali lagi ini memang butuh mental yang kuat, butuh
kekuatan untuk menilai semuanya. Oke, kita terima informasi itu, terus bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini salah satu pendidikan atau di mana industri network marketing itu membentuk kita, pikiran kita, mental kita, bahkan sikap kita itu menjadi selalu orang yang memiliki pandangan-pandangan yang baik atau positif gitu. Ya, oke Mas Mike, ini kayaknya ada yang tanya tadi nih. Perusahaan MLM biasanya biasanya hanya bertahan tidak lama atau hanya rame di awal, setelah itu berhenti gitu kan. Ya, oke. Kalau disampaikan IFC sendiri itu adalah perusahaan farmasi. Nah, memang pemasarannya itu secara jaringan. Oke, betul sekali, multi level marketing, dan memang itu benar. Saya selalu mengatakan bisnisnya apa? Ketika di Sorong pun saya tanya, ketika mulai secara detail saya ngomong, ini MLM, iya ini MLM gitu. Ya kan? Saya selalu pede, selalu bangga. Ya emang ini saya menjalankan bisnis MLM gitu. Nah, dari situlah kita berikan edukasi. Mungkin mereka kenapa image-nya MLM sampai seperti itu bukan industrinya loh. Dan lebih tepatnya lagi mungkin oknum-oknumnya gitu. Ya, saya pun juga dulu pernah melakukan kesalahan bahwa saya jadi oknum yang belum baik ketika jalankan MLM. Ya, saya akui gitu. Di sini kita akan memperbaiki. Alasannya kenapa kita menyampaikan bahwa IFC ini akan bertahan jangka panjang dan sangat besar bahkan ke depan. Ya, melihat sendiri dari kekuatan produknya jelas, dari perusahaan IFC sendiri jelas, dari perusahaan network marketingnya yang ada di Indonesia ini pun juga sangat-sangat menunjukkan, membuktikan bahwa owner-ownernya ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab gitu kan. Ya, seperti Pak Ernest Prayuda ya, juga Pak Michael Tampi yang humble, beliau juga bisa dikatakan sudah mumpuni sekali, dalam artian kemampuannya itu sudah sebagai seorang entrepreneur yang handal gitu. Dan juga kita bersyukur sekali punya salah satu pemimpin kita, yaitu namanya Pak Niko Rampisela, yaitu General Manager IFC. Ini beliau juga punya komitmen yang sangat tinggi. Apalagi Pak Niko ini usianya masih sangat muda, baru 33 tahun dan jalan 34 tahun, dan beliau ini kepemimpinannya itu sudah benar-benar sangat handal gitu. Sudah dibuktikan bahwa kurun waktu 5 tahun ini di tangannya Pak Niko ini IFC berkembang sangat besar sekali. Ya. Nah, kalau ditanya ya mungkin hanya 5 tahun di awal. Nah, nanti waktu yang akan menjawab. Karena kita juga tidak bisa memastikan untuk masa depannya seperti apa. Dan minimal kita punya pemikiran, punya pandangan bahwa fondasi yang ada di IFC ini benar-benar sangat kuat gitu. Ya. Dan menariknya seperti Mas Mike sendiri. Ini Mas Mike tadi juga cerita di depan bahwa Mas Mike ini pribadi yang kalau ditawari MLM itu sudah rasanya sudah alergi ya. Dengar aja mungkin sudah gatel-gatel semua badannya gitu. Bahkan mau muntah barangkali kalau dengar. Nah, ini pun akhirnya finally ketika melihat lebih dalam lagi tentang IFC, tentang produknya, tentang company-nya atau perusahaannya, dan bahkan tentang bagaimana bisa marketing plan-nya ini betul-betul berpihak kepada member. Nah, Mas Mike yang tadinya anti sekali dengan MLM, akhirnya juga mau ada di bisnis IFC ini. Nah, ini salah satu juga saya bisa jadikan patokan gitu, karena saya pun melihat Mas Mike, organisasinya Mas Mike di perusahaan yang lama, kebetulan kami juga pernah sama-sama di perusahaan tersebut gitu. Ini besar banget gitu. Artinya Mas Mike punya experience atau punya pengalaman yang sangat besar sekali membangun bisnis jaringan. Dan beberapa waktu akhirnya tidak jalankan bisnis jaringan atau keluar dari perusahaan MLM tersebut karena memang mengalami sebuah tantangan yang sangat besar sekali kan, bahkan sampai berhutang waktu itu keluar dari perusahaan tersebut. Nah itu pun juga tidak bisa juga menyalahkan industrinya gitu. Kami selalu menyadari bahwa sebenarnya kenapa orang gagal di network marketing, kenapa orang gagal di industri multi level marketing, ya karena memutuskan terlalu cepat untuk berhenti, ya kan. Sama ketika misalnya Mas Mike kemarin cerita seperti itu, wah saya sampai dibegal Mas Ginung jam 10 malam itu. Kalau saya berpikir negatif, besoknya saya langsung angkat koper pulang lagi ke Semarang saya, Mas. Dan itu kan tidak saya lakukan gitu. Karena saya tidak memutuskan untuk berhenti. Bahkan di situ saya jadikan cambuk bagi saya. Ini tantangan ini harus saya selesaikan gitu. Entah butuh berapa waktu, yang pasti saya punya pikiran yang sangat positif untuk bagaimana menyikapi semua hal yang terjadi gitu kan. Nah, saya juga sangat beruntung ketemu dengan Mas Mike, ada teman diskusi ya kan. Bahkan ini kami dalam waktu dekat ini akan
merencanakan pertemuan yang rutin untuk mitra Mas Mike. Saya pun juga akan ikut nimbrung di situ ya. Saya masih anak bawang di sini, ya saya ikut aja di situ. Bahkan tadi saya udah ngobrol Mas Mike. Ini di Zoom ini saya sampaikan juga. Tadi saya sudah sempat ngobrol sama Mas Angga. Saya minta tolong sama Mas Angga nanti ada bisa disediakan whiteboard ya kan, bisa buat kita nulis, ada untuk screen untuk infokus. Nah, nanti di sana kita bisa melakukan kegiatan untuk terus ada di sini kan gitu. Nah, Mas Mike, terus saya juga punya pengalaman malam minggu lalu ya, hari Sabtu yang lalu, saya punya pengalaman yang bagi saya itu sangat merinding banget gitu. Dan bagi Mas Mike mungkin sudah biasa, kalau saya baru sangat merinding sekali. Itu sebenarnya masih belum malam banget, baru pukul 19.30 waktu Indonesia bagian timur. Berarti jam berapa itu? Jam 5:30 waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, saya ada ketemuan sama prospek, janjian sama prospek yang belum pernah ketemu sama sekali, hanya via phone saja. Nah, kebetulan saya naik Grab kan, ada Grab kan di sini Mas Mike ya. Diantar sama Grab-nya. Nah, harusnya saya masuk ke komplek yang belok kanan dan di sini saya masuk komplek yang belok kiri. Nah, di situ jalan masuk ke dalam terus sampai akhirnya di satu titik itu sangat dalam sekali. Dan kembali lagi di sana gelap. Ada rumah-rumah tapi lampu di depan rumah, di depan jalan tuh nggak ada semua. Dan yang terjadi apa, teman-teman? Ketakutan. Iya, saya ketakutan. Dan driver Grab-nya yang motor tadi itu setelah nurunkan saya di titik tersebut karena katanya map-nya titiknya di sini gitu. Karena dia nggak paham di situ, ya udah saya turun gitu. Itu langsung meninggalkan saya. Jadi saya di situ sendirian di tempat yang saya nggak ngerti. Ini utara, selatan, timur, barat pun saya juga nggak ngerti. Bayangkan teman-teman. Nah, ketika saya tidak menyikapinya dengan baik kejadian ini, mungkin saya sudah besoknya juga saya angkat koper dan pulang ke Jawa lagi, ya kan? Dan teman-teman tahu di situ, wow, ya tadi Mas Mike bilang kan, ada sebuah pemukiman yang memang saya sendiri juga asing banget gitu, ya sangat menyeramkan kalau saya bilang sih. Hanya ya kembali lagi saya harus menyikapinya dengan sangat positif. Saya harus tetap tenang, meskipun ketakutan juga gitu kan. Meskipun sudah punya anak 2, kuliah semua, gede kayak gitu, ini udah 50 tahun, tetap rasa takut itu ada. Karena manusiawi sekali kita punya rasa takut. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengalahkan rasa takut itu. Nah, sama kita jalankan usaha ini. Jalankan usaha ini pun juga mungkin kita punya banyak rasa takut. Yang pasti teman-teman harus mampu bagaimana mengalahkan rasa takut itu. Semua rasa ketakutan itu, semua rasa malu, rasa gengsi, kita harus bisa kalahkan itu teman-teman semua. Nah, Mas Mike, oke nih. Nah, saya kan juga melihat kan Mas Mike bagaimana bergelut dengan tantangan Mas Mike yang tidak semua orang bisa seperti Mas Mike gitu. Nggak semua orang. Saya yakin nggak semua orang itu. Nggak kenal satu orang pun. Nah, terus di Mas Mike tumbuh keyakinan tuh ketika Mas Mike ngajak siapa dan akhirnya disitulah berkembang bisnisnya. Silakan Mas. Jadi tadi itu udah saya ceritakan toh, kalau saya ini ketemu sama satu orang yang kerja di Pertamina, terus dia ini ngajak tantenya, jadi dia cuma ngajak 2 orang nih, ngajak tantenya, satu lagi ngajak iparnya, ya kan? Nah, dua-duanya ini aktif nih, dua-duanya aktif. Nah, dari situ tuh akhirnya saya mulai, oh bisa nih berarti ngerjain ASC di sini. Ya, targetnya waktu itu sebenarnya bukan Toreda ya, jadi nggak ada target Toreda ataupun Ronin, itu nggak ada sebenarnya. Jadi target awalnya itu yang penting itu bisa bertahan hidup dulu aja sih sebenarnya di situ di awalnya ya. Nah tapi begitu makin ke sini saya juga mikirkan toh kalau saya harus ada target nih gitu. Jadi setelah ketemu 2 orang ini ternyata 2 orang ini berkembang terus Mas Ginung, 2 kiri kanan ini satu jalur ya. Dia berkembang terus kiri dan kanannya. Ini orang ini nggak aktif nih. Yang ngajak pertama kali sudah nggak aktif sekarang. Tapi 2 kiri kanannya aktif. Ini orang Toreda sendiri. Wow, keren ya, keren. Nah itu teman-teman ya, kita belajar juga dari Mas Mike. Karena Mas Mike terus mencoba ketemu gitu. Dan saya pun di sini yang sendirian di sini ya saya yakinkan bagi diri saya selalu belief system dalam pikiran saya ini selalu saya jaga terus gitu. Ya salah satunya ya saya selalu kumpul dengan orang-orang yang positif. Makanya saya bersyukur ketemu Mas Mike, ketemu mitra-mitranya, saya bisa berkumpul dengan orang-orang yang positif di sini gitu teman-teman. Nah,
Mas Reza, halo Mas Reza. Mas Reza Halo, standby. halo, Dino. Halo. Ya, ngeri Mas Jaci saya Mas Mike ya. Nah, Yes. oke Mas Mike, yuk kita mungkin ada teman-teman yang hadir di Zoom malam ini mau bertanya bisa open mic, ya kan? Ya. Dan langsung bertanya dengan Mas Mike. Bisa open mic dan bisa langsung bertanya dengan Mas Mike. Oke, silakan ya. Silakan Mas Reza di itu Mas. Yuk, monggo. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan ya, nih mumpung ada Mas Mike di sini, ada Mas Kinung, dan juga saya juga siap bantu juga untuk kalau teman-teman ada pertanyaan. Ini mungkin teman-teman di sini mungkin ada Mbak Dian, mungkin Mbak Dian ada mau tanyakan? Ada yang raise hand Mas Reza. Oh, ada yang resen ya? Oh, Pak Pak Saifi. Saifi ya, Pak Saifi dari Lampung. Pak Saifi, silakan Pak Saifi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Pak Saifi. Malam, salam Waalaikumsalam. kenal. Wah, ini luar biasa. Ini ada Bang Mike ya tadi ya, Bang Michael, kemudian Bang Sinung ini yang masih di Sorong, Papua. Iya, betul Pak. Wah, saya dengar dua orang ini merinding saya. Masya Allah. Apa gitu kan, tidak ada apa-apanya saya gitu. Saya barusan aja, Mas Sinung, mungkin seminggu ini ya. Ya, betul Pak. Kebetulan Pak Fatur dengan Mbak Endang. Pak Endang. Kemudian udah teleponan juga dengan Pak Udin ya. Iya, betul. Ya. Ini tadi yang bertanya saya itu Pak Sinung. Oke, ya. Jadi yang selama ini kan maaf itu ya. Mungkin ada juga sih memang kesalahan itu di orangnya sendiri. Ya. Tapi saya melihat juga ada perusahaan-perusahaan yang memang dia juga nggak bertahan lama gitu, merubah sistem ya. Sistem bonusnya dirubah, kemudian ada sistem pemasarannya dirubah, harganya dirubah gitu. Sehingga akhirnya kita ini kenapa sih berubah terus gitu. Ya. Nah, saya memang dipaksa dengan Pak Fatur, dipaksa dengan Mbak Endang, dan terima kasih mereka udah maksa saya. Artinya dikenalkan di bisnis ini. Saya PNS latar belakang saya Pak. Saya masih aktif sebagai guru. Alhamdulillah. Iya, jadi memang ini mungkin yang harus saya siasati karena tiap sore juga maaf saya kumpul sama anak-anak ngaji rutin. Alhamdulillah. Tiap Ya. asar sampai 4:30. Jadi saya sedang memanage waktu bagaimana kemudian di waktu-waktu saya ini saya bisa ketemu mitra-mitra, bisa menjalankan bisnis ini. Saya jujur aja begini Bang Michael, Sinung, mohon masukannya. Saya sudah PNS puluhan tahun. Dan bisnis-bisnis semacam ini juga sudah banyak saya geluti. Tapi belum sampai kepada titik di mana saya berpenghasilan. Jadi saya lihat hanya orang yang berpenghasilan. Menurut saya sudah maksimal juga. Menurut saya walaupun mungkin belum. Tapi pada akhirnya saya belum pernah maksimal itu. Alhamdulillah. Kan tadi sore itu. Halo. Ya. Silakan. Pak Nah, Saifi. jadi saya minta masukan nih dengan para senior. Sebenarnya kalau usia senior saya nih Pak Sinung. Senior saya sebenarnya. Cuman mungkin maaf pengalaman. Kalau saya ditaruh di Sorong mungkin saya pulang Pak. Saya bayangin turun dari pesawat, nggak ada yang dikenal, daerahnya danger begitu, Masya Allah. Nih, jempol 4 nih. Nah, saya diberikan masukan agar saya bisa bertahan di bisnis ini sampai berhasil. Saya hanya punya impian. Kebetulan saya tinggal punya ibu. Ya. I see. Ya Pak Saifi, paham. Saya paham, Pak. Oke. Ya. Bismillah ya Pak Saifi ya. Bismillahirrahmanirrahim Pak. Insya Allah. Kebetulan Pak Saifi, kita ini, saya dan Pak Saifi ini satu jalur bisnis Pak. Insya Allah nanti ke depan saya juga bisa berkunjung ke Lampung. Dan kalau Bapak bicara Lampung, saya dulu pernah ke Tulang Bawang Pak. Sampai ke Tulang Bawang, ke Pringles, ke Metro. Ya, nanti kita ulangi lagi Pak. Kalau Bapak di Lampung, di Bandar Lampungnya atau di Metro atau di utara Pak Sinung.
Kota Bumi, Lampung Utara. Di mana? Lampung Oh, Utara, Lampung Utara ya. Iya. Siap. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Nanti kita bisa Amin, ketemu amin. di sana, Pak. Tapi Amin, waktu amin. belum bisa janjikan, saya harus selesaikan pekerjaan di sini, Pak. Siap, Pak siap, Saifi. siap, Ya, tadi siap. dengar di grup kan Bapak ada hadir di sana, Bu Endang. Wah, ini keren banget Bu Endang ya. Bersyukur Pak Saifi bisa ketemu Bu Endang, Pak Fatur. Nah, Bu Endang ini, beliau ini orang yang sangat konsisten, Pak. Ya, aktifnya itu aktif banget. Beliau seorang single parent gitu kan, bukan sendiri gitu, itu luar biasa gitu. Dari bangun dari Kudus, dari Pati, sekarang ke Jember, bahkan kemarin ke Lampung lagi, ini balik lagi ke Jember, dan saya lihat beliau juga baru lagi ke sana untuk nemenin Pak Saifi agar bisa berkembang bisnis. Sangat disyukuri Pak, karena banyak sekali ketika kita bergabung di bisnis dan marketing atau multi level marketing, biasanya setelah disponsori kita ditinggal gitu. Oke, ya itu pun juga nggak apa-apa gitu. Dalam artian ketika kita punya niat, punya kekuatan, sudah punya visi dan kita punya impian yang besar, ya apapun pasti akan kita lakukan gitu kan. Nah beruntungnya ini Pak Saifi kan punya sponsor dan insya Allah punya tim bisnis atau apa yang meskipun lewat Zoom pun, saya pun akan menemani Pak Saifi. Dan saya akan rutin juga bikin Zoom bagi teman-teman yang mungkin belum bisa saya jangkau secara langsung, Pak. Ya, selain hari Kamis ini, nanti pun saya akan bikin Zoom rutin di situ. Tentunya setelah saya pulang kerja. Karena saya punya batas waktu sementara ini. Kalau udah jam 21 waktu Indonesia bagian timur atau jam 7 waktu Indonesia bagian barat, saya pulang, Pak. Karena dengar cerai Mas, dengan menghindari kan, betul kan? Ya, makanya saya running biasanya jam 11, jam 12 saya udah keluar, saya kanvas, ya rumah ke rumah gitu kan. Ya udah saya lakukan nanti jam 9 waktu Indonesia bagian timur atau jam 7 waktu Indonesia bagian barat, malam jam 19 itu saya udah pulang ke kos. Nah, di situ nanti saya bisa nemeni teman-teman yang mau Zoom. Ya, yang bawa undangannya Zoom nanti biar saya temani, ayo kita sharing bareng-bareng. Nah, terus apa tipsnya ya? Tipsnya kalau saya bilang sih, selama kita punya impian besar, Pak, satu, dan kita sudah niatkan, Pak, yang namanya stimulus atau rangsangan atau passion itu akan muncul sendiri, Pak. Tentunya ini pasti akan kita lakukan dengan action, kan. Kalau kita bicara teknis, nanti kita bisa diskusi, Pak Saifi. Apa yang harus kita untuk memulainya seperti apa, ya kan? Pak Saifi nanti bisa diskusi dengan saya, kita bisa chattingan, bisa teleponan, kan di grup juga ada kan Pak Saifi ya, nanti kita bisa cerita. Dan seperti apa caranya yang sangat simpel, sangat sederhana untuk memulai agar Bapak itu memiliki percaya diri karena di awal ada hasil. Karena apapun itu namanya bisnis, ketika kita dapat hasil itu semakin pede Pak Saifi. Oke. Ya, belajar harus diimbangi dengan action. Mau nggak mau, Pak. Karena kalau kita hanya belajar saja, nggak action juga sama saja, Pak. Action tanpa belajar pun juga ngawur nanti pekerjaan kita. Makanya ya dua-duanya ini harus berjalan bersama-sama, Pak Saifi. Oke. Nah, kita beruntungnya kan ada akademi. Nanti Pak Saifi bisa beli starter pack di situ. Starter pack nanti Pak Saifi bisa dengarkan audio, video kapanpun. Itu bagaimana cara memulainya, bagaimana Pak Saifi membuat daftar nama, bagaimana cara mengundang, bagaimana cara prospek, bagaimana follow up, bagaimana memanfaatkan alat bantu, itu ada semua di starter pack itu, Pak. Ya, dan itu harganya kan juga sangat murah, hanya 125.000 itu untuk selamanya. Ya, sampai rusak HP-nya dipakai pun nggak apa-apa itu. Nah, itu Pak Saifi. Nah, tipsnya di awal kalau Bapak apa yang harus saya lakukan? Ya, tadi itu satu, Pak. Bapak sudah betul, Bapak why-nya sudah ketemu, alasannya sudah ketemu, dan itu saya lihat sangat kuat sekali adalah orang tua. Ibu, Pak. Sama, saya juga masih punya ibu, dan ini salah satu yang membuat saya, booster saya. Salah satu booster saya, kenapa saya bertahan itu. Hampir setiap hari saya telepon ibu saya. Ya. Karena apapun itu, doa seorang ibu, itu dahsyatnya luar biasa. Kalau waktu itu ketika saya minta izin ke Sorong dan ibu tidak mengizinkan, saya nggak akan pergi, Pak. Dan yang terjadi apa? Ibu saya malah senang saya ke Sorong. Wah, Masya Allah, saya bilang, Masya Allah, Pak. Ya, saya bilang, nah ini yang kayak tadi Mas Mike juga kan,
ibunya kan ternyata kan yang membuat Mas Mike punya kekuatan untuk bergabung di FC kan gitu. Nah sama dengan saya juga, ibu saya yang sangat mendukung gitu kan. Ya salah satu itu dulu Pak, itu tipsnya karena dengan impian kita pasti akan bergerak. Tinggal teknisnya seperti apa, nah nanti kita bisa diskusikan. Karena impian ini 95% kan ada di impian Pak. 95% kekuatan kita tuh divisi ada di impian. Sedangkan teknisnya itu hanya 5%. Dan itu bisa dipelajari. Tapi kalau impian nggak bisa dipelajari, Bapak harus punya sendiri. Bapak harus tahu sendiri apa why-nya. Apa yang membuat Bapak mau bergerak, apa yang membuat Bapak mau misalnya bisa mau punya manajemen waktu. Bapak seorang PNS yang punya kesibukan sangat padat, dan Bapak juga seorang ustadz, ngaji anak-anak, itu pun juga tanggung jawab besar bagi Bapak. Dan menariknya, saya respect sama Pak Saifi, karena apa? Bapak masih mau memutuskan untuk mencoba bekerja sama dengan kami, Pak. Jadi ini penghargaan besar bagi kami. Terima kasih Pak Saifi. Oke, ya. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi Pak Saifi, silakan Pak. Ya, sementara itu mungkin Pak. Saya udah Siap. pengen menjadi pendengar dulu, udah luar biasa ini. Nanti kita zoom sendiri bisa Pak Saifi, tenang aja. Amin. Ya. Amin. Oke. Ya. Wow, ini dari Cisanti atau Bu Santi ya, sama. Saya juga ikut AFC karena Ibu. Wow, luar biasa, keren. Keren. Oke, silakan Marisa, monggo. Oke, teman-teman ya. Jadi tadi sharing kita malam hari ini keren banget ya. Jadi jujur saya dari awal ngelihat Pak Mike itu udah jelasin semua dengan cukup membuat ini teman-teman di sini pasti kebayang ya bagaimana seandainya kita di posisi Pak Mike itu, saya aja bisa kebayang ini gimana caranya kalau saya di posisi kayak gitu, sanggup apa enggak gitu. Tapi ini luar biasa. Jadi memang di sini menciptakan entrepreneur ya. Jadi kita membentuk seseorang jadi punya mental luar biasa. Mas Ginung bilang tadi benar. Kemudian juga itu benar-benar kita lihat bagaimana buktinya Pak Mike yang kondisinya sangat-sangat minus gitu ya, dan akhirnya bisa survive, bisa beli mobil baru di sana, bisa berubah hidupnya. Itu speechless saya, luar biasa itu ya. Dan itu Pak Mike ini sebenarnya ini bukan yang pertama kali Pak Mike ya, jadi kedepannya pasti kita minta juga Pak Mike buat sharing-sharing juga gitu ya. Kita pasti Victor ini banyak terbantu dengan tadi sharing Pak Mike, dan pasti banyak teman-teman di Victor ini juga yang mungkin punya kendala yang sama, atau mungkin juga punya beberapa masalah juga yang mereka juga dari cerita Pak Mike ini bisa jadi apa ya, bisa membantu banyak orang gitu ya. Dan teman-teman juga pasti udah melihat ya bagaimana cerita dari Pak Mike. Nah, mungkin teman-teman ada mau tanya lagi nih tentang bisnisnya ataupun produknya. Dia kan Pak Mike cerita yang mengenai orang kena kanker lidah ya, dan terbantu gitu. Nah, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya mengenai produknya nanti ataupun bisnisnya, bisa tanya langsung ke Pak Mike ataupun ke saya dan Mas Ginung, kita jawab. Silakan teman-teman. Kalau sambil nunggu nih, belum ada bertanya, ya mungkin kita mau sedikit informasi ya teman-teman. Nanti minggu depan kita ada acara namanya exclusive meeting ya. Mas Ginung, Mas Adi, kita minggu depan ya, ya? Ya, Jadi, betul Mas. Minggu depan. Ya Mas Adi ya. Eksklusif meeting, ya. Oke, nah ini buat teman-teman, nah ini kayaknya Mas Mike bisa juga nih next time ya. Untuk minggu depan kita ada eksklusif meeting, harinya mungkin antara hari-hari Selasa ya atau hari Jumat ya. Jadi lihat sebelum Natal, nanti kita cek tanggal lagi. Di situ nanti teman-teman akan belajar langsung. Gimana Mas Adi? Halo? Oh, bukan Mas Adi tadi ya? Oke, jadi di exclusive meeting ini teman-teman akan belajar ilmu. Jadi apa tuh exclusive meeting? Exclusive meeting itu adalah sebuah acara, memang syaratnya adalah minimal orang yang bergerak atau minimal 15 kali presentasi. Presentasi ini kalau bahasa gampangnya cuma sekedar cerita gitu ya. Jadi nggak perlu A sampai Z kayak tadi yang saya jelasin, itu kan versi infonet. Kalau versi untuk kita ketemu orang nggak perlu kayak gitu, kita cukup cerita aja, baik itu produknya, cerita sekilas mengenai bisnisnya, itu udah dianggap presentasi ya. Minimal 15 kali, intinya kita menceritakan sesuatu tentang bis ini kepada orang lain ya. Dan itu ada starter pack. Nah, teman-teman boleh ikut namanya IM ya, di mana pembicaranya itu juga nanti Bu Marlina Saragia. Teman-teman tahu ya, Bu Marlina itu yang
sekarang semua testimoninya banyak dipakai sama kantor AFC, di mana beliau ini boleh dikatakan dewi atau ratu diabetes ya, banyak menyembuhkan orang yang punya diabetes. Dia juga berangkat dari kondisi kehidupan yang tidak mendukung waktu itu, kondisi sangat susah, dan akhirnya beliau juga dengan bertarung di lapangan akhirnya beliau juga menjadi toreda, dan kemarin hampir 4 tiket cruise ya beliau dapat. Itu luar biasa itu. Jadi ya kita bisa belajar langsung dari beliau nanti di acara Infonet, di acara exclusive meeting minggu depan. Nah, jadi buat teman-teman ini yang memang benar-benar qualified untuk untuk acara IM, nanti bisa tanyakan kepada apanya masing-masing. Dan juga yang menariknya lagi, Victoria Academy memang ini buat semua orang, buat semua teman-teman, karena memang ya intinya Victoria ini kita cuma satu tujuannya, gimana caranya AFC Indonesia ini besar, menjadi seperti visi Paniko menjadi nomor 1 Indonesia. Jadi ya di sini kita sama-sama saling mensupport, sama-sama saling membantu, dan ini masuk mungkin nanti buat teman-teman nanti juga bisa undang prospek di acara Infonet mingguan juga ya. Dan teman-teman nanti kita akan segera umumkan untuk acara IM minggu depan. Mungkin besok sudah keluar flyernya, sudah tanggalnya, kita umumkan buat teman-teman yang belum punya starter pack, ayo kita punya starter pack. Dan buat teman-teman yang belum 15 kali presentasi, ayo segera kejar, minimal cerita doang gitu kan, sehari cerita ke 2-3 teman kan pasti kejar ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar banyak ilmu di sana, karena sebelumnya kita udah belajar dari Pak Dr. Armin ya, bagaimana tentang produk, luar biasa ternyata ya, tentang AFC, bagaimana case dari demi case untuk beberapa penyakit itu terapinya seperti apa, juga sudah kita belajar dari Pak Dr. Armin. Sebelumnya dari Cik Dewi Samurai juga kita belajar bagaimana tentang mindset ya. Wow, luar biasa, itu materi-materi daging semua. Dan minggu depan teman-teman juga bisa dapatin materi itu ya. Jadi ya, dan next time mungkin juga Pak Michael juga bisa untuk isi ya. Ini Pak Michael pasti ceritanya bakal the best lah gitu kan, bakal keren gitu. Masih belajar kita ini. Ya, tapi Pak Mike ini kalau saya boleh bilang levelnya udah wow gitu loh. Jadi jujur saya kagum nih sama Pak Mike. Jadi bagaimana perjuangan Pak Mike. Saya jadi belajar nih gimana cara saya bisa seperti Pak Mike ya gitu ya. Itu kan pasti gitu loh, luar biasa gitu kan. Dahsyat. Saya jujur saya Pak Mike, saya tuh sudah prospecting orang itu beberapa kali. Saya juga di sini sebenarnya, saya juga di Jawa Timur lagi canvassing juga sebenarnya. Sambil canvassing saya juga kontak teman-teman lama, tapi dibandingkan Mas Mike itu ya jauh gitu loh. Jadi ya malam hari ini membuat saya jadi terbakar ya gitu. Pengen gimana caranya punya keberanian dan mental seperti yang Pak Mike miliki, apalagi di daerah baru ya. Wow, itu angkat 4 jempol deh, seperti Pak Sekri bilang tadi ya, luar biasa. Saya mau tanya Mas Mike, apa sih keberanian Mas Mike itu bisa melakukan hal seperti itu gitu? Kan nggak semua orang berani ya gitu Mas. Ya kan, nggak semua orang punya keberanian kayak gitu gitu. Nah, Mas Mike sendiri pasti kan punya alasan terbesar ya. Tadi mungkin udah cerita sedikit gambarnya utang dan lain-lain. Tapi memberanikan diri canvassing kayak gitu kan, ini mungkin nih ilmu canvassing ini mungkin nggak semua teman-teman tahu gitu kan. Terutama buat teman-teman yang tidak punya daftar nama, teman-teman yang daftar namanya sudah habis. Nah, teman-teman bisa belajar mengenai teknik-teknik canvassing ya. Sekilas tadi sudah dijelasin sama Mas Michael ya, bagaimana beliau ketemu dengan orang. Nah, cuman Mas Michael ada tips nggak sih kira-kira bagaimana canvassing dan biar cepat kita nambah daftar nama baru? Mungkin Mas Mike bisa sharing jelas saja Mas. Ya, oke. Ya. Jadi kita kan di AFC ini kan yang paling penting sebenarnya bukan bisa presentasi ya, tapi kita ini tidak kehilangan daftar nama. Itu paling Betul. penting karena daftar nama kan asetnya kita. Ya. Jadi saya ini suka nggak suka ya harus menambah daftar nama. Kan orang yang kita kenal sama orang kita nggak kenal kan banyak yang kita kenal sebenarnya ya kan. Yes. Nah, gimana caranya kita bisa dapat nomor HP-nya dia, itu aja PR. Nah, makanya saya dari dulu udah, maksudnya bukan, saya di Surabaya sebelum saya ke Sorong, saya sudah ngajak nih member-member saya masih baru-baru, ayo ke pasar yuk ikut, kasih contoh gimana caranya canvas gitu. Jadi saya kembangkan itu, saya ajarin tim-tim saya untuk canvas walaupun mereka punya daftar nama, supaya tidak kehilangan daftar nama. Termasuk yang di Sorong. Yang di Sorong juga saya, walaupun mereka orang Sorong, member saya suruh misalnya lagi duduk nih, terus ada orang di situ, saya bilang, kamu ke sana, kenalan. Nah, saya bilang gitu.
Saya ngomong apa kakak? Bilang aja, salam kenal, mau kasih brosur, udah gitu-gitu aja. Nanti kalau orang yang tolak, jalan dulu, nggak usah mikir tolak, jalan dulu. Saya bilang gitu. Akhirnya ya beberapa yang tim-tim saya udah terbiasa kanvas ya, terbiasa kenalan sama orang baru gitu. Jadi maksudnya daftar nama itu penting. Jadi kita nggak boleh kehilangan daftar nama, kita harus aktif kenalan dengan orang baru dimanapun dan kapanpun itu, gitu loh. Ya kapanpun itu dan dimanapun. Jadi itu sih. Jadi menurut saya tipsnya ya kita harus memberanikan diri karena itu cuma di masalah step awalnya aja permisi gitu aja itu beratnya cuma di situ begitu permisi dia noleh ke kita nggak bisa nggak ngomong cuma harus ngomong maaf mengganggu waktunya begitu gitu kan. Nah mungkin bahasanya awal belepotan tapi lama-lama bahasanya ya pasti bisa tertata dengan baik. Jadi itu hanya dari kebiasaan aja nanti lama-lama bahasanya tertata dengan baik gitu. Saya kadang-kadang suka iseng kalau di sini itu kalau udah di Sorong udah biasa kenalan sama orang saya kadang suka cari di Facebook kalau di Sorong ini kan nggak kayak di Jawa. Di Jawa orang mainnya Instagram ya. Kalau di sini orang nggak main Instagram, mainnya Facebook. nah, Facebook padahal udah kita tinggalin lama di Jawa, di sini masih dipakai. Saya kadang suka beli barang yang saya nggak penting gitu, beli handphone lah, beli jam tangan lah, beli apa, ya kan? Nah untuk saya beli, saya ajak kenalan aja yang jual itu. Nah, kadang-kadang cuma ketemu, nggak jadi beli, tapi bisa dapat nomor HP-nya, besok saya ketemu lagi, saya prospek. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan setiap hari. Maksudnya hanya untuk menambah daftar nama ya. Kita di sini memang harus banyak frontline, harus banyak member baru. Kenapa? Karena tidak semua member ini kan langsung jalan. Ya. Nah kita kalau mengandalkan saya itu kan di sini nggak ada siapa-siapa. Saya harus survive. Jadi saya nggak bisa mengandalkan downline saya gitu. Jadi kalau downline saya ajak jalan dia nggak mau jalan ya nggak mungkin saya marah-marah kan. Ya saya yang harus memaksa diri saya untuk punya member baru lagi gitu. Jadi makanya saya nggak tergantung sama satu orang pun member saya. Jadi event mereka nggak jalan pun saya tetap jalan. Nah itu yang saya kasih contohkan sebenarnya ke mereka semua. Saya contohkan, saya duplikasikan kalau, nah lo kamu tuh standar kerjamu tuh harus kayak aku gitu. At least paling nggak setengahnya lah, udah oke lah saya bilang gitu ya. Saya selalu bilang seperti itu untuk kasih contoh. Walaupun saya sebenarnya maksudnya udah nggak harus bangun ke dalam nih, tapi saya tetap kenalan sama orang baru untuk kasih contoh gitu aja. Jadi duplikasi ya, nah, gitu. Berarti memang itulah hal dasar memang yang harus dimiliki oleh seorang network marketer yaitu keberanian untuk selalu menambah daftar nama. Gitu. Dan memang buat teman-teman di Victory kita juga mungkin bulan depan ya itu ada materi baru mengenai menambah daftar nama baru sama handling objection. Mungkin handling objection akan dibawa oleh Cidewi, kemudian juga nanti mengenai materi mindset mungkin nanti ada Mas Adi, kemudian nanti ada beberapa teman-teman juga itu ada materi-materi baru termasuk juga saya mungkin membawakan mengenai menambah daftar nama. Kalau Mas Michael jujur ini luar biasa mengenai canvassing-nya. Kalau saya canvassing-nya prospecting juga saya lakuin memang sudah ada beberapa orang bergabung dan itu juga jadi ada yang diamond, ada yang jadi safir ya gitu kan. Terus dan ini juga tadi yang hadir juga itu canvassing-nya sebenarnya itu waktu saya di Jakarta tadi hadir juga. Dan itu saya udah list sekarang. Itu juga bakal gabung. Jadi memang kalau kita selalu nambah daftar nama itu ya akan ada yang join gitu ya. Jadi intinya memang keberanian kita aja sih gitu kan. Kalau saya seringnya gitu Mas Mike. Jadi saya tuh seringnya kalau jalan-jalan ke mall gitu saya sengaja banget itu ketemu dengan marketing mobil, pura-pura lihat mobil BMW atau apa karena dia pasti kan nanyain saya kan. Nah, cuma saya selalu ketika ngobrol sama orang itu saya kasih pesan di akhir saya juga sebenarnya ada kerjasama dengan perusahaan Jepang gitu kan. Kayak gimana? Nanti deh kalau ini kita bisa ngobrol lain waktu gitu kan sambil ngobrol-ngobrol. Dia kan juga pasti open gitu. Nah, dari situ biasanya mulai terbuka komunikasi gitu kan, mereka mulai terbuka dan waktu kita ketemuan kita ngobrol-ngobrol ya pada akhirnya pasti ada yang nggak gabung dan pada akhirnya pasti ada yang gabung dan itu ya hal biasa sih di bisnis semakin banyak kita ngelakuin konsisten aja itu pasti bakal oke. Dan malam hari ini thank you Mas Michael saya banyak belajar banget nih malam hari ini khusus malam hari ini saya banyak belajar dari Mas Michael dari tadi siang sih saya teleponan sama Mas Michael tuh udah otak sudah kebayang gila nih orang mental luar biasa gitu jadi thank you banget nih Mas Michael. Sharingnya ini sangat-sangat berharga nih. Bagi saya pribadi, thank you, ini sangat berharga. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang lain ini pasti berharga.
Nah, buat teman-teman yang Mas Michael yang hadir juga mungkin pasti ya sudah ngeliat bagaimana teman-teman beruntung yang punya leader yang luar biasa. Jadi ya teman-teman harus ikutin deh bagaimana Mas Michael berjuang. Ini dahsyat. Gitu. Oke, ini mungkin kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, mungkin dari Mas Adi atau Mas Ginung ada lagi? Kita tunggu dari teman-teman, Mas, dari teman-teman Ya, audiens yang mau bertanya silakan. silakan. Salah, ya. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu ya, aman-aman. Teman-teman yang mau speak up silakan langsung open mic aja dan langsung bicara atau bertanya atau mungkin memberikan cerita atau statement. Ayo silakan teman-teman semua. Ya. Oh ini ada yang oke. Oke, ya. Ya teman-teman semua, ada mau disampaikan lagi atau mau ditanyakan atau mungkin mau sharing teman-teman? Teman-teman? Oke Kalau deh. yang mau sharing, ini kesempatan buat jadi sharing untuk berani berbicara teman-teman. Ya, betul. Ya. Oke Mas Reza, mungkin teman-teman sudah, ya apalagi yang teman-teman yang ada di Sorong ini mungkin sudah 11:30 malam ya. Setengah 12 malam. Ya, teman-teman semua, oke, apabila ada yang kurang detail, kurang jelas, nanti teman-teman bisa kontak dengan orang yang mengundang atau mungkin dengan tim bisnisnya, bisa diskusi lebih panjang lebar lagi. Yang pasti, ya kami mohon maaf ketika mungkin ada kalimat atau kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Sekali lagi Mas Michael, thank you so much. Terima kasih banyak deh. Dan jangan bosen, kita akan nanti juga ingin sharing-sharing terus dengan Mas Michael atau mungkin ada mitranya Mas Michael juga ingin berbagi semua hal tentang bagaimana bisnis ini ya di AFC ini. Nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman semua di Sorong ini melalui Mas Michael tentunya. Oke, Mas Reza silakan ditutup aja. Thank you banget Mas Reza tadi ceritanya tentang IFC ini keren banget deh ya. Ya, nggak banyak orang bisa cerita seperti Mas Reza gitu. Dan aku belum tentu bisa gitu kan. Dan Mas Reza keren. Mas Adi juga yang selalu standby menemani kita ya. Ada juga saya lihat Bu Yunita di sini. Wah, ini Bu Yunita juga mungkin beliau tadi masih running sehingga tapi standby ya, ada Bu Yunita ya. Selalu standby. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Om Dayat nih ya? Om Dayat tadi ya? Halo Om Dayat. Ya, halo Mas Reza. Wow, gimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, mantap. Om Dayat, kita ketemu lagi ya Januari ya. Kita bertarung lagi bersama-sama kita kembangkan lagi Jakarta dan sekitarnya. Oke? Baik. Siap. Oke, teman-teman, ini acara sudah malam, jadi ini tadi kita sudah dapat materi yang luar biasa dari Mas Michael, sharingnya malam hari ini, dan juga penjelasan dari Mas Ginung, dan juga info malam hari ini, dan semoga teman-teman bisa dapat banyak insight-insight baru, dan ini menjadi sebuah pencerahan buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu dan jam yang sama, di tempat yang sama ya, online Infonet. Dan pastikan teman-teman bisa ngajak orang-orang baru ya setiap Infonet supaya teman-teman juga nanti selalu ada orang-orang baru seperti yang dibilang oleh Mas Michael. Intinya adalah kita selalu menambah daftar nama baru, selalu ada orang baru yang terlibat di sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir dan thank you Mas Michael, thank you Mas Ginung, thank you Pak Saifi dan semua teman-teman yang sudah hadir, termasuk juga Koki yang di Australia sudah malam ya. Thank you semuanya. Dan thank you juga ini buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semuanya. Bibusido. Thank you. Sama-sama Pak Agus. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya Pak Agus. Ya Pak Saifi. Sampai ketemu ya Pak. Halo Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.
Subhanallah. Amin. Ketemu orang-orang luar biasa ini. Subhanallah.